Bab 440. Akulah direktur. Menekan menggunakan silsilah keluarga, Suri Jiang ingin sekali pergi untuk mengatakan kepadanya untuk memberi posisi itu, tetapi ditahan oleh Nyonya Besar Jiang, dia juga tak berdaya. Junandus melirik Rocky dan merasa lebih bangga lagi. Setelah ia diajari oleh Selfie, ia menjadi baik. Mengetahui bahwa ia dan Rocky seimbang, bukan lawan anak ini, ia sengaja berdrama di hal sekecil ini. Paman 4, tidak baik begini, kata Suri Jiang. Lupakan saja. Rocky berkata dengan dingin, berbalik dan berdiri di samping. Dia bukannya tidak tahu bahwa Junandus sengaja mencari masalah. Pada hari besar upacara pembukaan, dia tidak ingin mempermasalahkan hal kecil begini. Junandus menggeser Rocky dan berdiri di atas panggung dengan suasana hati yang ceria. Banyak orang juga menganggapnya sebagai direktur perusahaan, ada yang memotretnya, berjabat tangan, dan mengambil foto bersamanya. Sekretaris wanita Junandus, meskipun terlihat jelas takut kepada Rocky, dengan berdiri 2 atau 3 meter jauhnya dan berkata, "Kamu turun dari panggung, jangan menghalangi direktur Junandus kami mengambil foto dengan yang lainnya." Mengapa dia tidak berguling? Rocky berkata demikian dengan dingin. Kamu. Sekretaris perempuan ingin melawan, tapi tidak berani. Dia kemudian menatap Rocky dan berkata, Direktur Junandus kami memiliki kedudukan di kota Wasa, kamu yang orang asing apaan? Berapa banyak tetua di kota Wasa yang kamu tahu? Jika kamu mengacaukan upacara pembukaan, grup Babel kalianlah yang akan malu. Rocky menatap dingin Junandus, berbalik dan berjalan ke sudut belakang meja, duduk di kursi. Jika bukan karena perusahaan membuka hari ini dan tidak ingin turun Suri Jiang, ia akan menempatkan nama belakang Jiang di atas panggung. Mengusir Rocky, Junandus meskipun masih ada cedera di wajahnya, tetapi lebih merajalela. Sekretaris perempuannya, bernama Sarah, yang sebenarnya adalah kekasihnya. Sekarang bahkan kata, wakil, juga dihilangkan, langsung mengatakan Direktur Junandus kepada para wartawan dan tidak menyebutkan Rocky. Dalam keadaan yang ramai, ada sekelompok mobil mewah yang berbaris, perlahan bergerak dari kerumunan orang. Ketika orang-orang di dalam mobil turun, para wartawan semua menghampiri. Ini semua orang besar, biasanya masuk ke dalam daftar orang kaya. Keluarga Su ada di sana. Junandus berdiri di atas panggung, dia sangat bahagia hingga matanya berbinar-binar. Nyonya Besar Jiang kemarin menelepon untuk memberita, dan orang ternama di kota Wasa menyatakan untuk datang merayakan pembukaan. Orang-orang ini membuat namanya menjadi terkenal. Memang dia begitu hebat, sehingga begitu banyak orang datang untuk merayakan pembukaannya. Sarah juga bahagia, dapat mengetahui begitu banyak orang kaya, seolah-olah dia juga berada di antara kelas atas. Dia melirik Rocky berdiri di bawah panggung, dan menatap sinis kepadanya. Dasar kampungan. Hari ini biarkan kamu melihat bagaimana pengaruh Direktur Junandus kami. Ini gerombolan orang kaya yang jarang kelihatan, sehingga para wartawan sibuk memotret mereka hingga pergelangan tangan terasa capek. Nyonya Besar Jiang berjalan ke panggung dengan tongkat dan tampak sangat bangga. Dalam melewati sisi Rocky, dia sengaja berkata, keluarga Jiang kami memang terkenal, begitu banyak orang yang melihat wajah keluarga Jiang kami datang. Jangan terlalu berlagak di kota Wasa. Tanpa keluarga Jiang kami, kamu bukan apa-apa. Dia menelepon sepanjang malam, yaitu, memanggil sekelompok orang terkenal dan datang memberikan dukungan kepada putranya Junandus, dan juga merendahkan Rocky. Si Margalin ini membuat anaknya dipukuli, Nyonya Besar Jiang marah hingga tidak bisa makan malam, mogok makan di rumah, memaksa Krishna untuk berlutut untuk mengakui kesalahan, berjanji untuk memasukkan Junandus ke perusahaan sebagai wakil direktur, barulah dia berhenti. Apa-apaan ini? Grup Babel itu tidak ada apa-apanya, jika tidak ada keluarga Jiang, tidak ada yang akan peduli pada Rocky. Tiba-tiba datang begitu banyak orang penting, ditemani oleh asisten, banyak yang naik ke panggung untuk memberikan hadiah, bahkan pembawa acara sedikit bersemangat sampai suara gemetar, memegang mikrofon keras menyanyikan nama
Keluarga Li di kota Babel, memberikan sepasang singa emas, senilai 140 triliun, berharap pembukaan perusahaan berjaya. Perusahaan dagang Nanguang mengirim pohon giok Nanyang setinggi 10 meter, senilai 200 miliar berharap perusahaan semakin berjaya. Keluarga Chen Balmeru, mengirim mobil sport Porsche 10, senilai 380 miliar, berharap pembukaan yang baik bagi perusahaan. Keluarga Yan di Siyuan, memberikan sebidang tanah di kota Wasa, senilai 800 miliar, untuk merayakan pembukaan perusahaan. Mendengar pembacaan daftar hadiah oleh pembawa acara, semua yang berada di bawah panggung langsung heboh. Gila! Kekayaan macam apa ini? Perusahaan lain melakukan acara peresmian, paling hanya keranjang bunga, hadiah tidak lebih dari 1-2 miliar. Tapi perusahaan joint venture ini, aset di kota Wasa tidak bisa peringkat nomor 1, tetapi orang-orang memberikan hadiah adalah orang kaya semua. Emas, barang antik, sport car, tanah. Nyonya besar Jiang berdiri di atas panggung dan tersenyum dengan lega. Junandus sangat gembira bahwa wajahnya merah dan matanya bersinar. Memang Nyonya besar Jiang itu sangat kuat pengaruhnya. Sekali telepon saja, perusahaan kecil di luar kota juga datang mengucapkan selamat. Mereka pasti orang yang ingin mendekati keluarga Jiang. Kerumunan di bawah panggung mulai heboh dan membicarakannya. Keluarga Jiang memang besar pengaruhnya, bahkan bos besar begitu jauh dari Balmeru Siyuan, juga datang ke sini secara pribadi. Orang-orang datang demi keluarga Jiang. Mendengar perusahaan ini memiliki wakil direktur yang kampungan, kali ini juga mendapat sedikit berkah. Tanpa keluarga Jiang, grup Babel hanyalah angin, tidak bisa menggerakkan apapun di kota Wasa ini. Wajah Junandus tampak bersemangat, dengan cepat mengulurkan tangan dan ingin menyalami keluarga Li di depan sana. Singa emas itu, dibawa di atas panggung oleh 10 orang. Di bawah sinar matahari keemasan, dia berkilau sampai orang lain tidak bisa membukakan mata. Junandus melihatnya sampai meneteskan air liur, berpikir setelah acara peresmian selesai, dia akan memindahkan patung tersebut ke rumahnya. Sekelompok wartawan menunggu dalam garis batas, seluruh perhatian ditujukan untuk Junandus. Berita ini sangat menggemparkan. Tidak ada yang tidak menggembar-gemborkan. Aura kekayaan Direktur Jiang sangat besar hingga ke langit, dan mengumpulkan berbagai orang ternama dan kaya dari seluruh kota. Omong kosong. Direktur Jiang membuka perusahaan, menerima hadiah sampai tangan lelah. Berani bertanya siapa yang berkelahi, hanya ada di komunitas bisnis Direktur Jiang. Junandus tersenyum, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan orang-orang di depannya. Dia ingat bahwa ini adalah dari keluarga Li kota Babel, bernama Yoga. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi orang ini tetap datang untuk mencari muka kepada keluarga Jiang. Ketika dia mengulurkan tangannya, pihak lain itu tidak bergerak. Junandus seketika bingung. Yoga datang tetapi tidak menatapnya, malah melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana Direktur Lin?" "Direktur Lin." Pembawa acara terdiam sejenak. Yoga menjawab, "Direktur Rocky." Dia membatalkan semua rapat dan terbang untuk mengucapkan selamat kepada Rocky. Sarah dengan kesal berkata, "Hanya ada Direktur Jiang dari 4 keluarga kota Wasa, tidak ada Direktur Lin." Junandus juga keal dan berkata, "Apaan Direktur Rocky? Ini perusahaan milik keluarga Jiang kamu. Kamu dari keluarga Li kota Babel, bukan? Letakkanlah barangmu, akan ada keuntungan bagimu nantinya." "Apakah itu benar?" Yoga naik ke panggung dan tidak menemukan Rocky. Wajahnya muram, kemudian dengan dingin berkata, "Jika tidak ada Direktur Rocky, maka tidak ada gunanya aku datang ke sini." Setelah dia berkata demikian, 10 orang kuat mengangkat singa emas dan berjalan menuruni panggung. Junandus tersedak, dengan wajah merah padam berkata, "Sebuah keluarga Li kecil, tetapi menolak berhubungan dengan keluarga Jiang. Pergi sana, aku tidak perlu disanjung olehmu. Pasti Rocky yang menelepon untuk membuat masalah. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di belakangnya sehingga dia tidak menganggap serius keluarga Li sama sekali." Bab 441. Harga diri siapa yang lebih besar? Saat Junandus hendak berjabat tangan dengan perwakilan Dewan Perdagangan Nanguang di belakang,
pihak lain juga malah berbalik badan, dan langsung meminta seseorang untuk mengangkat pergi pohon jade itu. Tidak hanya Dewan Perdagangan Nanguang, keluarga Chen yang berdiri di atas panggung, keluarga Yan, dan beberapa puluh bintang papan atas lainnya yang mengucapkan selamat, seolah-olah telah membuat janji, tanpa menyapa, mereka berbalik dan pergi. Kurang dari 1 menit, panggung yang penuh dengan aura kekayaan tiba-tiba menjadi kosong. Bahkan bintang papan atas dari kota Wasa yang datang memberinya ucapan selamat juga ikut turun dari panggung, tidak peduli bagaimana Junandus memanggil, tidak ada satupun yang menoleh. Dalam sekejap, hanya ada beberapa orang yang berdiri di atas panggung, kecuali Nyonya Besar Jiang, Junandus dan sekretaris wanita itu, hanya tersisa satu pembawa acara yang canggung. Sekelompok reporter di bawah panggung juga tercengang, dan segera mengambil gambar. Di tengah lampu sorotan, Junandus marah dan juga tidak berani berpura-pura seperti sebelumnya, dan segera berteriak, "Kembali, kalian cepat kembali." Nyonya Besar Jiang juga hampir jatuh karena kesal. Kemarin malam dia telah kehilangan harga diri, menelepon dan memanggil datang sekelompok bintang papan atas dari kota Wasa, awalnya ingin memberi sedikit harga diri kepada anaknya, tetapi malah membuat anaknya semakin memalukan. Nyonya Besar Jiang marah sampai tidak mempedulikan identitasnya, dia bergegas turun panggung dan langsung menahan salah satu bintang papan atas kota Wasa, dan bertanya dengan suara yang tegas, "Ada apa dengan kalian? Bukankah kemarin kalian semua sudah berjanji, akan memberikan selamat kepada Junandus? Kenapa, kalian tidak mempedulikan keluarga Jiang?" Pria parubaya itu tampak bingung dan segera berkata, "Nyonya Besar, mana berani kami tidak menghormati keluarga Jiang, hanya saja ada seseorang yang telah memberitahu kami, berkata ingin memberi selamat kepada Direktur Rocky." "Siapa?" Nyonya Besar Jiang marah-marah sampai bersandar di tongkat jalannya, "Di kota Wasa, siapa yang memiliki harga diri yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga Jiangku?" Tepat pada saat ini, terdengar suara yang dingin dan tajam. "Aku." Suara ini sangat enak didengar, seperti salju yang mencari di musim panas, terutama suaranya yang dingin, menunjukkan sedikit arogan. Junandus mendongak, dan terkejut sampai tidak bisa berbicara. Ada 8 helikopter terbang di atas langit, semuanya menarik spanduk perayaan pembukaan berwarna merah, dan di bawah ada 20-an mobil yang sedang berbaris, membuat kemacetan yang tidak bisa dilalui. Meskipun mobil-mobil ini bukan mobil mewah, tapi melihat setiap nomor plat mobilnya saja sudah membuat orang terkejut. Bukan plat militer kota Wasa, tetapi nomor plat pejabat pemerintah kota Wasa, dan juga merupakan kedudukan khusus menteri penting di negara. Di samping supercar merah di tengah, berdiri seorang wanita cantik anggun yang memakai gaun warna hitam, dan di sampingnya juga terdapat sekretaris wanita yang seksi dan tak kalah memukau. Adegan sebesar ini, membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan, bahkan tidak berani untuk berbicara dengan keras, karena takut akan menyinggung pemimpin negara itu secara tidak sengaja. Wajah pembawa acara itu pucat karena ketakutan, dan berteriak dengan gemetaran. "Direktur Melanie." Nyonya Besar Jiang juga tertegun, dan tangannya yang memegang tongkat jalan sedikit gemetar. Di antara 4 keluarga besar di kota Wasa, keluarga Su berada di peringkat kedua. Pewaris legendaris keluarga Su, Melanie. Pantas saja sekelompok bintang papan atas kota Wasa tidak memberinya harga diri, dan juga hanya Melanie yang memiliki kemampuan sebesar ini. Junandus juga terdiam dalam waktu yang lama, kemudian tersenyum sopan dan turun dari panggung untuk menyambutnya, sambil mengulurkan tangannya kepada Melanie. Dia berkata dengan sopan, "Direktur Melanie, kami merasa terhormat atas kehadiranmu, ini benar-benar suatu kehormatan untuk keluarga Jiang." Sebelum dia selesai berbicara, Yulia menyela dengan dingin. "Junandus, kamu jangan salah. Keluarga Jiang kalian tidak memiliki harga diri sebesar itu untuk meminta Direktur Melanie kami memberikanmu selamat secara pribadi. Di mana Rocky? Kamu, buat apa kamu mencari orang tak berguna itu? Sampah sepertinya, tidak tahu tidur dengan wanita mana lagi," Junandus berkata tanpa sadar. Plak. Melanie langsung menamparnya, dengan wajah cantiknya yang sangat dingin. "Aku memperingatkanmu, jika memfitnah Kak Rocky lagi,
Rocky, besok aku akan membiarkan perusahaanmu bangkrut. Sekelompok orang di sekeliling semuanya terdiam, bahkan tidak berani mengeluarkan suara napas dengan keras. Keluarga Jiang, keluarga Su. Dua keluarga besar ini adalah keluarga besar yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. Nyonya besar Jiang juga terkejut, sama sekali tidak menyangka Melanie yang tidak bersendawa bisa langsung turun tangan memukul orang. Dia marah dan cemas, berjalan ke depan dengan tongkatnya, menggertakkan giginya dan bertanya, "Direktur Melanie, keluarga Jiang kami tidak ada masalah dengan keluarga Su, dan juga pernah bekerja sama, kenapa kamu datang dan langsung memukul orang?" Bekerja sama. Melanie mengangkat alisnya dengan angkuh, "Jika bukan karena anakmu Krishna, aku akan bekerja sama dengan keluarga yang akan runtuh seperti kalian. Anakmu berbicara dengan tidak sopan, menghina temanku Rocky, pantas dipukuli." Junandus terkejut sampai hampir lupa untuk bernapas, dan berkata, "Rocky adalah temanmu." Melanie menyilangkan tangannya, dan mendengus dengan angkuh, sama sekali enggan untuk berbicara dengan Junandus. Nyonya besar Jiang juga tidak menyangka, Melanie datang untuk memberikan selamat kepada Rocky, dan dia sangat kesal. Di matanya, Rocky adalah orang kampungan, tidak ada kekuasaan dan kekuatan, dan bahkan bisa berhubungan dengan keluarga Su. Keluarga Jiang merupakan keluarga besar di kota Wasa. Junandus ditampar oleh Melanie di depan umum, dia benar-benar tidak bisa menahan amarah ini, tetapi juga tidak bisa untuk menyinggung Melanie, menggertakkan gigi sambil memegang tongkatnya dan berkata, "Direktur Melanie, kamu tidak perlu merusak hubungan di antara keluarga kita berdua karena orang luar. Jika keluarga Jiang dan Su berubah menjadi musuh, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk bekerja sama di masa yang akan datang." Yulia mencibir, dan bertanya balik, "Nyonya besar Jiang, menurutmu seberapa besar tekanan yang bisa diberikan kepada Direktur Melanie dengan kekuasaan dan kekuatan keluarga Jiang? Keluarga Jiang sudah mendekati hari akhirnya, dan juga mengandalkan perusahaan ini untuk bangkit kembali. Aku sarankan kamu untuk tidak menyinggung Direktur Rocky, jika tidak, keluarga Jiang tidak akan bertahan sampai tahun depan, dan akan disingkirkan dari 4 keluarga besar, serta menjadi generasi yang tak dikenal." Dia berbicara dengan lugas, dan tidak memberikan harga diri kepada Nyonya besar Jiang sama sekali. Melanie menoleh dan tersenyum kepadanya sambil berkata, "Yulia, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu pintar berbicara?" Yulia tersenyum, sebenarnya biasanya dia juga sangat tenang, begitu Rocky terlibat, dia tidak bisa mentolerir orang lain untuk mengatakan hal buruk tentang dia. Nyonya besar Jiang sangat marah hingga terjatuh dan duduk di atas kursi, tidak bisa berbicara, dan juga tahu bahwa apa yang Yulia katakan adalah kebenaran. Jika keluarga Jiang benar-benar bermusuhan dengan keluarga Su, mereka sama sekali bukanlah lawannya Melanie. Yulia meliriknya dan berkata, "Silahkan Nyonya besar Jiang turun panggung untuk beristirahat. Junandus, jika kamu masih ingin membuka perusahaan hari ini, temukan Direktur Rocky, undang dia ke atas panggung. Kalau tidak, rasa malu keluarga Jiang, bukanlah urusanku." Nyonya besar Jiang sudah tidak bisa berdiri dengan stabil karena marah, dan sudah dibantu pengawal untuk beristirahat di kursi bawah panggung. Junandus juga ketakutan, dia tidak berani untuk berhadapan langsung dengan Melanie, dan hanya bisa menyetujuinya, dan berkata dengan marah, "Pergi cari wakil, cari Direktur Rocky." Setelah ditampar, dia bahkan tidak berani untuk mengungkit kata, "wakil." "Junandus, kamu adalah wakil direktur, jika aku tidak salah ingat, kamu bertanggung jawab atas keamanan perusahaan, kan? Ini adalah bagian pekerjaanmu, kamu harus mencarinya sendiri," kata Melanie dengan dingin. Junandus menahan napas sejenak, tidak berani melawannya lagi, berlari turun panggung dengan putus asa dan mencari di sekeliling. Sekumpulan orang-orang di sekitar, menyaksikan Nyonya besar Jiang, dipersilahkan, untuk turun panggung, dan tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun. Keluarga Jiang dan keluarga Su adalah keluarga besar berpengaruh di kota Wasa. Para dewa bertarung, mereka manusia mana berani untuk ikut campur. Suri Jiang berdiri di samping, suasana hatinya sangat kacau, dia tidak ingin mempermalukan keluarga Jiang, tapi tadi Junandus benar-benar keterlaluan.
Jika membiarkan Junandus tetap berada di sini, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Junandus menahan depresinya, dan memimpin para penjaga keamanan untuk mencari Rocky di sekeliling. Dia adalah wakil direktur yang bermartabat yang sama seperti penjaga keamanan, dia benar-benar sangat malu. Sekelompok orang juga berbisik-bisik. Aku mengira Junandus adalah pemimpin perusahaan, tak disangka dia bertanggung jawab di Departemen Keamanan. Wakil Direktur Departemen apa ini? Bab 442. Memperlihatkan yang sebenarnya kepadamu. Rocky pergi ke kamar mandi sejenak, kembali dan hendak duduk di kursi di belakang panggung, tiba-tiba dia melihat Junandus datang, sambil menariknya dan berkata, "Rocky, kamu ke atas panggung untuk memimpin upacara pembukaan." Rocky duduk di belakang panggung, tidak bisa melihat situasi di depan, langsung membuka dengan tangannya dan berkata dengan sinis, "Bukankah kamu ingin memimpin?" Junandus berkata dengan marah, "Pergi saja jika aku menyuruhmu pergi." "Bro." Rocky sekali menendang, Junandus langsung jatuh terduduk di lantai. Tadi di atas panggung, dia harus memperhatikan pengaruhnya, sekarang di belakang layar, dia sudah lama ingin menendang tendangan ini. Dia berteriak dengan dingin, "Junandus, apakah kamu masih ingin berlutut dan memohon belas kasihan kepadaku?" Begitu mendengar perkataan ini, tiba-tiba Junandus merasa sangat marah, baru saja dia ingin berdiri dan langsung memukul Rocky. Rocky menendangnya lagi, hingga dia berlutut di lantai, kemudian berdiri dengan perlahan-lahan. Dari tubuhnya, memancarkan sebuah aura pembunuh yang dingin, Junandus tidak bisa menahan dan gemetaran, seperti seekor domba melihat seekor singa, seluruh tubuhnya ketakutan, kakinya lemas sehingga tidak bisa berdiri. Orang tak berguna ini bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti ini? Junandus terkejut. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membersihkan sampah, yang paling mendesak adalah memanggil Rocky untuk naik ke atas panggung, jika tidak, amarah putri keluarga Su, bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Memikirkan hal ini, Junandus hanya bisa menahan amarahnya, berlutut dan duduk di lantai kemudian mencibir. "Direktur Rocky, pembukaan perusahaan tidak bisa tanpa kehadiranmu, silakan naik ke atas panggung." "Tidak." Rocky langsung menolak. "Direktur Rocky, aku mohon kepadamu." Junandus cemas, jika Rocky tidak naik ke atas panggung, upacara pembukaan pasti akan kacau. Saat itu tidak hanya Melanie yang akan mengganggunya, saat Krishna kembali dia juga tidak akan membiarkannya. Bagaimanapun tidak ada yang melihat di sini, Junandus menebalkan mukanya, berlutut di lantai dan mengepalkan tangan dan membungkuk memberi hormat. "Direktur Rocky, tadi aku yang salah, tidak seharusnya menggantikanmu, mohon untuk pengertiannya, demi Suri Jiang, naiklah ke atas panggung dan katakan beberapa patah kata. Mulai sekarang di perusahaan, kamu memiliki keputusan akhir, aku pasti akan mematuhi perintahmu." Tepat ketika Junandus berlutut di lantai dan memohon Rocky untuk naik ke atas panggung, dia sendiri mengira tidak ada yang melihatnya, tetapi dia tidak tahu bahwa di sampingnya ada kamera pengawas yang sedang merekam, dan merekam semua yang dilakukannya dengan jelas. Kebetulan ruang keamanan mengerahkan semua kamera pengawas untuk mencari Direktur Rocky yang hilang, dan telah dilihat oleh kepala botak yang telah menjadi penjaga keamanan di layar monitor kamera pengawas, dan segera memproyeksikan gambar tersebut ke layar lebar di atas panggung. Dalam sekejap, semua orang di bawah panggung melihat adegan ini dengan jelas. Rocky sedang duduk di kursi di belakang tirai panggung, sementara Junandus yang mengenakan setelan jas dan mengenakan sepatu kulit, sedang berlutut dan memohon belas kasihan di depannya. "Berani membuat masalah dengan bosku, aku akan membuatmu terkenal." Si kepala botak itu menyeringai, dan menyetel sistem suara stereo menjadi paling keras. Tiba-tiba, suara memohon belas kasihan yang memekakan telinga menyebar ke seluruh ruangan. "Aku mohon kepadamu, Direktur Rocky, aku yang terlalu sombong, dan ingin menjadi direktur, jadi memaksamu untuk turun panggung. Sebenarnya aku hanyalah seorang wakil direktur. Direktur Rocky, aku salah, aku seharusnya tidak menyingkirkanmu." Kerumunan orang tiba-tiba terdiam tak bersuara, terus menatap layar lebar itu dengan tatapan yang tercengang, rumit dan terkejut. "Ada apa ini?"
Salah satu dari 4 keluarga besar di kota Wasa, Junandus anak dari perusahaan Hedik, sedang berlutut kepada Rocky di belakang panggung. Dan dia yang telah memaksa Rocky untuk turun dari panggung. Banyak orang memancarkan ekspresi seperti sedang menonton drama yang bagus, bahkan ada orang yang merasa senang. Dengan begini, keluarga Jiang benar-benar tidak memiliki harga diri lagi di kota Wasa. Junandus, kamu. Nyonya besar Jiang melihat dengan jelas dari bawah panggung, dia sangat kesal sehingga menunjuk layar lebar itu, kedua matanya berputar dan langsung pingsan karena emosi. Junandus sedang berlutut di lantai untuk memohon belas kasihan, tiba-tiba dia mendengar suaranya sendiri dari sistem suara stereo, dan seketika dia sangat ketakutan. Dia berlari ke depan panggung dan melihat, dan hampir saja jatuh ke lantai lagi karena terkejut. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, keringat dingin mulai membasahi kemejanya. Masalah ini cepat atau lambat akan sampai ke telinga Krishna, pada saat itu dia pasti akan dipukuli lagi oleh kakaknya. Junandus sangat marah, tidak peduli di tempat kejadian penuh dengan orang, dia berteriak dengan jengkel, siapa yang melakukan ini, keluar. Di dalam ruang keamanan, si botak dan Rudy sedang menatap layar lebar dengan senang. Dengan sebatang rokok di bibirnya, si botak meludah dan mengumpat, ada apa, melawan bosku dan masih mengancamku. Aku akan memperlihatkan yang sebenarnya kepadamu. Sambil berbicara, dia menekan tombol untuk memutar ulang video di kamera pengawas. Seketika adegan tadi muncul lagi di layar lebar. Junandus berlari ke belakang panggung, mengancam Rocky dengan arogan, hasilnya dia malah ditendang dan pada akhirnya dia berlutut di lantai dan memohon sambil tersenyum paksa. Dari putra mahkota, langsung berubah menjadi anjing yang menjilat, dengan penampilannya yang buruk ini, kerumunan orang yang melihat itu terus cek-cek dan mengeluarkan cemoohan. Bahkan Melanie juga tidak bisa menahan untuk tertawa, kedinginan di wajah cantiknya telah hilang, dan tersenyum ringan. Junandus sangat marah. Para wartawan mengambil kesempatan untuk segera syuting, ini adalah berita yang sangat signifikan. Besok pagi, skandal keluarga Jiang akan muncul di berbagai media berita besar, dan pasti akan menjadi puncak berita utama, keluarga Jiang akan sangat memalukan. Junandus sangat marah, menggertakkan gigi, penjaga keamanan mana yang melakukan hal baik ini. Mendengar seruan tawa dari kerumunan orang, dia hampir tidak bisa bernapas dan ikut pingsan. Suri Jiang mengerutkan keningnya, tidak menyangka masalah akan menjadi tidak bisa diakhiri, dia segera ke depan dan berkata, Paman keempat, kamu pergi dulu dari sini, jangan memperburuk keadaan. Aku tidak akan pergi. Junandus menahan amarahnya, dan berteriak, pada awalnya memang Rocky yang salah, kenapa perusahaan menginginkannya menjadi wakil direktur? Sesuai generasi seharusnya aku. Sebelum dia selesai berbicara, Suri Jiang memanggil datang beberapa penjaga keamanan, dan membawa pergi Junandus dengan paksa. Jika membiarkan paman keempatnya terus membuat keributan, upacara pembukaan perusahaan akan menjadi kacau balau. Rudy dan si botak sudah menunggu lama, setelah menerima perintah mereka segera datang, memutar lengan Junandus dan menyeretnya pergi. Sambil memberontak, Junandus berteriak, lepaskan aku adalah wakil direktur. Atau aku akan memecat kalian. Sudahlah. Si kepala botak itu tidak sungkan, melepaskan satu kaus kaki yang bau dan memasukkannya ke mulut Junandus, menepuk mulutnya beberapa kali dengan senang, dan tersenyum sinis, wakil direktur Junandus, kami bertindak atas perintah, mengikuti direktur Suri Jiang untuk membuatmu diam. Kaus kakinya tidak diganti selama seminggu, sudah berubah keras dan baunya sangat menusuk hidung. Rudy yang berada di samping hampir pingsan karena baunya. Junandus yang telah disumbat dengan kaus kaki yang bau itu, tiba-tiba perutnya mules, dan hampir muntah karena jijik. Kekuatan tempur dari senjata biokimia ini benar-benar sangat kuat, Junandus tersedak karena aromanya, matanya berputar dan pingsan. Rudy membuka pintu toilet pria, dan langsung menendang Junandus masuk ke dalam, kemudian mengutuk, berani membuat masalah dengan bosku, kamu tenangkan dirimu di sini saja. Bab 443. Bersekongkol. Setelah Junandus dibawa pergi, pembawa acara kembali memimpin di tempat kejadian, dan memulihkan kegembiraan yang ada.
Dengan permohonan Suri Jiang, ditambah tidak ingin mengacaukan kerja sama perusahaan, Rocky naik ke atas panggung untuk memimpin upacara pembukaan. Dan Melanie membawa ratusan bintang papan atas kelas berat, duduk di bawah panggung, mendongak dan menatapnya dengan bodoh. Tatapannya yang lurus tanpa sungkan, membuat Rocky yang berdiri di atas panggung menjadi tidak nyaman. Wanita ini juga terlalu terang-terangan, tatapannya yang seksi, sama seperti gadis muda yang imut dan lugu. Satu persatu bos besar naik ke atas panggung, dan memberikan hadiah yang berharga. Rocky juga tidak menyangka, terkecuali bos besar di kota Wasa yang diundang Melanie, masih ada Balmeru, Si Yuan, dan juga ada Dewan Perdagangan Nangwang, dan banyak teman dari luar negeri yang bergegas datang ke kota Wasa secara pribadi, untuk mendukung perusahaan patungan ini. Di dalam semua keadilan, perusahaan patungan ini bukanlah industri utamanya, bahkan bukan termasuk cabang perusahaan, paling-paling hanya melalui koneksi dan kekuasaan keluarga Jiang, dan membuka pasar farmasi di kota Wasa. Industri Rocky yang sebenarnya adalah grup Babel di belakangnya, dan perusahaan Tektronix di kota Gopo. Untuk kedua perusahaan ini, dia adalah bosnya di balik semua itu, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya. Pembawa acara itu berbicara dengan penuh semangat, berikutnya adalah Grup Su, hadiah ucapan selamat dari Direktur Melanie. Grup Su akan meliputi 1 set, 2 set, 3 set TV nasional. Jam tayang utamanya, untuk mengiklankan salep intermiten perusahaan patungan. Begitu kata-kata itu terlontarkan, ada seruan terkejut dari bawah panggung. Bahkan Rocky juga tercengang. Proyek besar, ini adalah keluarga Su. Wajah pembawa acara juga memerah karena semangat, dan menelan terus-menerus. Biaya iklan TV pada jam tayang utama untuk suatu program sangatlah mahal, dan dihitung per detik. Sebuah iklan yang tidak sampai 2 menit perlu menghabiskan ratusan juta. Melanie bahkan meliputi belasan iklan sekaligus, dan ditayangkan secara bergilir, paling tidak harus mengeluarkan 1,5 miliar untuk biaya periklanan. Ini untuk membuat salep intermiten terkenal di seluruh negeri. Rocky berdiri di atas panggung, suasana hatinya kacau. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkan biaya periklanan sebesar beberapa miliar ini, tapi dia tidak ingin dibesar-besarkan, dan hanya ingin mendapat reputasi publik atas obat ini. Tapi niat Melanie memang membuatnya tersentuh, tetapi juga membuatnya merasa tidak bisa melakukannya. Setelah dia memimpin pidato pembukaan, dia menyerahkan mikrofon kepada Suri Jiang, turun dari panggung dan berjalan ke arah Melanie. Melanie berdiri, dan menatapnya dengan lembut, seperti ada 1000 kata yang ingin dikatakan, tetapi pada akhirnya dia hanya tersenyum dengan tenang, dan berbicara dengan lembut. Kak Rocky, semoga perusahaanmu sukses. Rocky tersenyum getir dan berkata, terima kasih, Melanie, tapi aku telah berhutang banyak kepadamu, kamu tidak perlu seperti ini. Kalau begitu nikahi aku. Melanie langsung tersenyum, kedinginan di wajah cantiknya langsung meleleh seketika, dan sangat cantik. Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbicara sambil tersenyum, aku bercanda, Kak Rocky, aku bersedia melakukan semua ini dengan senang hati, dan terima kasihmu sudah cukup. Setelah Melanie selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Latar belakangnya terlalu besar, kehadirannya di sini telah menimbulkan sensasi di seluruh kota, dia tahu Rocky ingin bersikap rendah diri, jadi dia pergi setelah menunggunya selesai berbicara. Sebelum pergi, Melanie juga menyapa berbagai media, untuk tidak dipublikasikan. Dengan perintahnya, meskipun ada beberapa media gosip ingin membuat keributan besar, mereka juga tidak berani menulis sembarangan, dan hanya menulis berita tentang perusahaan patungan dengan baik. Mengenai masalah tadi, tidak ada satupun media yang berani mengungkitnya. Aku benar-benar kesal, hal seperti apa Rocky itu berani menindasku. Junandus berdiri di dalam kamar tidur, memegang ponselnya dengan marah dan menelepon. Setelah dia bangun dari toilet pria, upacara pembukaan telah selesai, dan membuatnya kesal sampai matanya memerah. Membuat Rocky menjadi pusat perhatian lagi, dan dia sudah merasa sangat malu. Dan setelah itu, Krishna juga meneleponnya dari luar negeri, dan memarahinya habis-habisan, membekukan kartu kreditnya,
dan berkata setelah pulang ke kota Wasa, dia ingin memintanya berlutut di depan tablet peringatan leluhur untuk merenungkan kesalahannya. Junandus membenci Rocky sampai menggertakkan giginya, begitu sampai ke rumah dia langsung menelepon dan mengeluh kepada Selvi. Setelah mendengar penderitaannya, Selvi tersenyum ringan dan menghiburnya, "Kak Junandus, kenapa kamu harus begitu kesal dengan orang tak dikenal ini? Dia dalam keadaan terang, kita dalam kegelapan, dengan adanya kamu di perusahaan patungan, ditambah dengan kami, apakah kamu masih khawatir tidak bisa menyingkirkannya? Menunggulah dengan sabar, pasti akan ada kesempatan. Aku ingin dia mati." Junandus berteriak dengan matanya yang melotot, "Mati tanpa mayat. Tenang saja, hari itu akan segera tiba." Selvi tersenyum dan berkata, "Dari perusahaan Mars atas nama ayahku, aku telah mengambil sebagian dana untuk mendirikan sebuah perusahaan farmasi, dan akan bersaing dengan perusahaan patungan itu saat waktunya tiba. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk berinvestasi?" "Tentu saja," kata Junandus tanpa ragu. Selvi tertawa dan berkata, "Namun, keluarga Jiang kalian juga memiliki saham di perusahaan patungan itu. Ketika kedua perusahaan itu menjadi saingan, mungkin saja keluarga Jiang juga akan kalah." "Takut apa?" Junandus berkata dengan kejam, "Selama bisa menyingkirkan Rocky, apakah aku masih peduli dengan uang kecil dari keluarga Jiang ini?" Dia sudah hampir meledak karena emosi, selama bisa mengalahkan Rocky, dia tidak mempedulikan apapun. Selain itu, keluarga Jiang sangat kaya, bagaimana bisa peduli dengan kehilangan sedikit investasi dari perusahaan patungan? Selvi mengangguk, "Baiklah, kita berada di dalam kubu yang sama, akan makmur dan kalah bersama-sama. Kamu laporkan kepadaku tentang masalah apapun di perusahaan patungan. Besok pagi aku akan mengirimkan tenaga kerja ke sana, kamu masukkan mereka ke dalam departemen farmasi perusahaan, jika ada kesempatan, curi resepnya." "Baik." Junandus langsung menyetujuinya. Demi menyingkirkan Rocky, dia akan berbuat curang. Di sebuah villa mewah di kota Wasa, setelah selesai menelepon, Selvi mencibir dan berbalik badan, dan berkata kepada Charlie, "Minta orangmu bersiap-siap, untuk masuk ke dalam perusahaan besok pagi." Tirai jendela di lobi villa itu ditutup dengan rapat, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk. Tidak ada cahaya di dalam ruangan itu, dan sangat redup. Charlie berdiri di belakang Selvi, mengangguk dan berkata, "Sudah siap." Di tengah kegelapan di belakangnya, berdiri beberapa sosok manusia, tidak bergerak seperti patung yang diukir dari kayu atau terbuat dari tanah liat, dan tubuhnya tegak. Sosok gelap yang berada di bagian paling pinggir, mengenakan pakaian ketat setipis sayap jangkrik, postur tubuhnya sangat indah, bokongnya sangat menarik, pinggangnya kecil, dan kaki panjangnya sangat ramping dan lurus, terutama kedua dadanya, terlalu besar untuk digenggam dengan satu tangan. Namun, dia hanya memiliki postur tubuh yang anggun dan mempesona, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin, seperti tidak ada tanda kehidupan sama sekali, membuat seluruh tubuh orang menjadi dingin. Charlie berteriak dengan dingin, "Tristi, keluar!" Sosok itu tiba-tiba merespon dan bergerak, kemudian maju selangkah. Selvi menatap Tristi sejenak, mengerutkan keningnya dan berkata, "Kamu mencari wanita ini, apa yang bisa dia lakukan? Apakah berencana untuk merayu Rocky?" "Nona Selvi, kamu jangan mengira Tristi hanyalah seorang wanita, tapi dia adalah pembunuh terbaikku di organisasi Hidden Ghost, dan sebelumnya dia sering melakukan misi di luar negeri." Charlie tersenyum, dia mahir dalam memberi racun, keterampilan medis, seni bela diri tinju, dan juga pernah belajar teknik merayu. Dia juga pernah pelatihan di daerah prostitusi selama 1 tahun, mahir merayu para pria. Itu adalah bakat yang diciptakan oleh organisasi Hidden Ghostku, sudah dididik sejak kecil. Selvi berkata, "Kenapa kamu tidak menyuruhnya kembali untuk menangani Rocky lebih awal? Kalau tidak, mastermu tidak akan dibunuh oleh Rocky." Meskipun Tristi dibesarkan di organisasi Hidden Ghost, tapi ada sesuatu yang terjadi pada tahun lalu, bahkan meninggalkan tugasnya dan mencari adiknya, kemudian membawa adiknya melarikan diri dan tinggal di luar negeri. Sekarang akhirnya aku menemukannya dan membawanya kembali. Bab 444. Tristi sang pembunuh.
Masih ada hal seperti itu, sepertinya dia susah untuk dikendalikan. Charlie tersenyum dan berkata, Nona Selfie jangan khawatirkan tentang hal ini, adiknya Tristy ada di tanganku, dan sedang sakit parah, bagaimana dia berani tidak patuh? Jika kamu tidak percaya, coba saja. Benarkah? Sambil berbicara, Selfie berjalan perlahan ke depan Tristy, memperhatikannya sejenak kemudian berkata sambil tersenyum, Tristy, kamu benar-benar cantik, bahkan aku seorang wanita saja bisa terpikat, benar-benar terbaik. Sambil berbicara dia mengambil sebuah pisau buah, dan memegangnya di depan Tristy. Charlie berkata bahwa kamu setia, coba kamu tunjukkan, perlihatkan kepadaku seberapa setianya kamu. Kamu ambil pisau ini, gores wajah cantikmu ini. Selfie mengulurkan tangannya, ada sebuah pisau kecil yang tajam tergeletak di telapak tangannya, dan ada senyuman dingin yang kejam di wajah cantiknya. Bagi wanita, penampilan lebih penting daripada kehidupan. Dia ingin melihat, apakah Tristy ini pantas dipercaya atau tidak. Tristy melihat Selfie dengan tatapan yang dingin, mengambil pisau kecil itu tanpa ragu, dan langsung menggoreskan ke wajahnya. Seketika ada luka berdarah di pipinya yang putih lembut itu, dan kulitnya koyak. Tetapi Tristy tetap tidak ada ekspresi apapun, tangan putih rampingnya memegang sebuah belati, dan menusuk sekali lagi tanpa mengedipkan mata. Sudah. Selfie menghentikan dengan tidak sabar, membuat wajah ini menjadi penuh dengan darah, membuatku jijik. Mundurlah. Perintah Charlie. Wajah cantik Tristy hancur, tetapi tatapannya masih dingin. Dia tidak mengatakan apapun, mundur selangkah kembali ke kerumunan. Selfie berkata, Charlie, tidak disangka di organisasi Hidden Ghost masih ada bakat seperti ini. Namun, kamu harus memintanya untuk merayu Rocky, takutnya wanita rusak ini tidak berhasil. Charlie berkata, tenang saja, meskipun dia pernah belajar di daerah prostitusi, tapi tubuhnya bersih, untuk menunggu suatu hari nanti bisa digunakan. Minta Junandus untuk memasukkannya ke dalam perusahaan, di tempat yang bisa mendekati Rocky, dan staf lainnya masuk ke dalam departemen keamanan, untuk memantau pergerakan Rocky. Baiklah. Selfie mengangguk dengan puas, panggil Stephen Lu untuk mengambil obat luka, untuk membersihkan luka di wajahnya. Ada suara berderit, pengawal mendorong kursi roda dari dalam kamar tidur. Di kursi roda terduduk seseorang yang cacat dengan wajah yang pucat, itu adalah Stephen Lu. Setelah dipukuli oleh Rocky sampai cacat, dia diselamatkan oleh orang yang diutus Selfie, dan harus bergantung kepadanya, mengandalkan kemampuan farmasinya yang luar biasa untuk bertahan hidup, bertanggung jawab menyiapkan berbagai racun untuk Selfie. Obat pencahar yang diberikan Selfie kepada Jenny terakhir kali juga diracik olehnya, tak berwarna dan tak berasa, apalagi meminumnya dalam waktu jangka panjang bisa membuat orang berhalusinasi. Dengan wajah cemberut, Stephen Lu mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam dan menyerahkannya, kemudian berkata dengan hormat, Nona Selfie, ini adalah obat yang aku tiru dari salep intermiten, untuk mengobati luka dan setelah pemakaian tidak akan ada bekas luka. Oke. Setelah Selfie mengambilnya, dia melemparkan kepada Tristy dan berkata, ingat, besok setelah kamu memasuki perusahaan patungan, pikirkan cara untuk mencuri resep obatnya. Meskipun obat Stephen Lu mirip dengan salep intermiten, tetapi efeknya hanyalah setengahnya, dan biayanya bahkan lebih mahal 2-30 kali lipat. Baik. Tristy mengambil kotak obat itu, dan menganggukkan kepalanya. Baru saja sampai di villa, Rocky sudah menerima telepon dari Dewi. Rocky, apakah pembukaan perusahaan hari ini berjalan dengan lancar? Sayang sekali aku tidak berada di kota Wasa, kalau tidak aku pasti akan pergi menemanimu. Lancar. Kata Rocky, tentu saja dia tidak ingin istrinya khawatir. Oh iya, apakah bungaku sudah ditemukan? Belum, tapi aku sudah bertanya kepada ibu, kata ibu dia tidak pernah mengambilnya. Kata Dewi, terlalu banyak barang di villa, bonsainya ayah saja sudah beberapa puluh pot, aku akan cari lagi. Oke. Rocky juga tidak bisa apa-apa, meskipun dia memiliki firasat buruk di hatinya, tapi sekarang dia tidak bisa kembali ke kota Gopo. Saat berbicara, Dewi menjadi ragu sejenak, dan berkata dengan canggung, ibu memintaku mengatakan satu hal kepadamu.
Ibu datang ke kota Wasa. Rocky menjadi waspada seketika. Apakah wanita tua ini ingin datang? Bukan. Dewi segera menjelaskan, dan berbicara dengan ragu-ragu, ibu ingin memintamu mencarikan pekerjaan untuk paman. Bukankah paman punya perusahaan? Rocky bertanya dengan curiga, dia ingat ketika Rino sudah datang ke kota Gopo, dia membual dengan sangat berlebihan, dan berkata bahwa dia sendiri bekerja di perusahaan besar, dan mempunyai sebuah perusahaan kecil. Pada saat ini, ada bisikan dari seberang telepon, dan kemudian terdengar suara Jenny yang arogan. Putriku, buat apa kamu berbicara omong kosong dengannya? Langsung katakan saja, dia berani berkata tidak. Itu adalah paman kandungnya sendiri. Rocky mengerutkan keningnya, sepertinya ponsel istrinya telah direbut oleh ibu mertuanya. Pada saat ini, terdengar suara Jenny. Rocky, besok kamu aturkan pekerjaan untuk paman dan bibimu di perusahaanmu. Mereka sekarang menganggur di rumah, kamu harus menjaganya dengan baik. Nada perintahnya membuat Rocky merasa muak, dan mendengus, pusat pekerjaan tidak jauh, kamu pergi cari sendiri saja. Rocky, kamu bahkan tidak menolong paman kandungmu. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Jenny marah dengan kesal, jika kamu tidak membantu pamanmu mencari pekerjaan, aku akan pergi ke kota Wasa sekarang, memintamu untuk menceraikan putriku, lagi pula villa itu adalah atas namaku, setelah bercerai kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa, dan tidur di jalanan. Amarah Rocky langsung memuncak ke kepalanya, dan berkata dengan dingin, Jenny, jika kamu tidak ingin tinggal di villa di kota Gopo, aku akan menelepon perusahaan pemindahan sekarang, untuk mengusirmu keluar. Kamu, Jenny kesal, sampah ini bahkan berani memarahinya. Dia ingin marah beberapa kata, tiba-tiba dia teringat bahwa villa di kota Gopo masih bukan atas namanya sendiri, dan seketika dia menelan kembali kata-katanya. Di sebelahnya Andrew sedang memegang cangkir teh, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak bisa bersikap lebih baik terhadap Rocky? Orang sedang bekerja di kota Wasa, bukankah untuk menghasilkan uang? Menghasilkan uang apanya? Marah Jenny. Meskipun dia mengumpat, tetapi di dalam hatinya dia memikirkan rencana. Meskipun villa di kota Wasa atas nama putrinya dan namanya sendiri, tetapi sampah ini masih memiliki sebuah villa di kota Wasa, dan villa di kota Gopo adalah milik sampah itu, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan dua villa ini. Selain itu, meskipun Rocky adalah kerabat jauh yang diremehkan di keluarga Lin, tapi dia memiliki keahlian khusus, dan Rocky langsung memberinya 5 miliar, sekarang dia pasti masih bisa meminta uang lagi. Memikirkan hal ini, sikap Jenny menjadi lemah lembut seketika, menyeka air mata dan berpura-pura menangis. Rocky, ibu juga tidak bisa apa-apa, paman dan bibimu sudah menderita di kota Wasa, kamu lihat betapa menyedihkannya mereka. Rino adalah paman kandungmu, apakah kamu tega melihat pamanmu menderita, demi mencari pekerjaan untuk paman? Dewi memohon kepada orang di luar, melihat raut wajah orang-orang itu, ibu tidak bisa apa-apa dan baru mencarimu, huhuhu. Jenny berpura-pura menangis sambil berpura-pura terisak-isak. Rocky yang mendengar suara tangisan Jenny di seberang telepon, seluruh bulu kuduknya merinding. Rino Su tidak ada hubungan dengannya sama sekali dan dia tidak ingin mempedulikannya, tapi Rocky tahu, jika dia tidak mengurus pekerjaan paman dan bibinya, dengan kepribadian Jenny, dia pasti akan memaksa istrinya pergi ke sekeliling untuk memohon kepada orang. Dia tidak ingin melihat istrinya memohon dengan rendah hati ke sekeliling untuk mencari pekerjaan kepada pamannya. Rocky menghela napas dan berkata dengan tak berdaya, Ibu, besok aku akan memberitahu perusahaan, mintalah paman dan bibi pergi bekerja. Menantu laki-laki, aku sudah tahu kamu tidak peduli dengan paman kandungmu sendiri. Seketika Jenny langsung tertawa dan segera berkata, kamu aturkan jabatan manajer umum, atau wakil direktur untuk pamanmu, semakin tinggi gajinya akan semakin bagus, pekerjaannya semakin sedikit akan semakin bagus, yang paling baik adalah tidak perlu mengerjakan apa-apa tetapi masih bisa mendapat gaji beberapa puluh juta. Bab 445. Perangkap rentenir. Rocky tidak bisa menahan lagi dan menyela, Ibu, dengan pekerjaan yang begitu bagus, maukah kamu mencarikan untukku juga?
Masih ingin menjadi manajer umum. Dengan Rinosu yang bahkan tidak lulus sekolah menengah pertama, dan bisa bekerja di perusahaan itu sudah cukup baik. Jenny juga tahu permintaannya terlalu tinggi, dia tertawa palsu dan berkata, ibu juga kasihan melihat pamanmu, lagi pula masalah ini terserah kamu, jangan biarkan pamanmu kelelahan, tubuh mereka berdua lemah dan mudah sakit. Aku tahu. Rocky benar-benar tidak ingin berbicara banyak dengan Jenny, setelah selesai berbicara dia langsung menutup telepon. Sekali makan Rinosu bisa makan 2 ekor ayam dan 8 pancake sekaligus. Istrinya Alicia akan gemuk seperti babi, 1 kaki babi gula batu bisa dilahap habis dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini yang disebut lemah dan mudah sakit. Dia tidak bisa apa-apa, untuk tidak mempersulit istrinya, Rocky harus menelepon Suri Jiang untuk berdiskusi tentang keluarga pamannya yang ingin bekerja di perusahaan. Meskipun dia pemegang saham utama di perusahaan, tetapi di atas semua itu masih ada Direktur Suri Jiang. Suri Jiang sangat senang, dan langsung mengatur jabatan Wakil Direktur Departemen Penjualan kepada Rinosu, gajinya 20 juta ditambah komisi, Alicia sebagai sales penjualan, gajinya 16 juta ditambah komisi. Katanya Departemen Penjualan, sebenarnya obat perusahaan patungan tidak membutuhkan sales penjualan untuk menjual, bahkan pesanan bulan depan sudah dipesan habis, ini sama saja dengan mendapat gaji buta tanpa adanya batas pekerjaan. Keesokan paginya, Rinosu dan istrinya dengan senang hati bergegas ke perusahaan untuk bekerja, sebelum pergi dia memberikan banyak sanjungan kepada Rocky, membuat seluruh bulu kuduknya merinding. Rocky baru saja hendak berjalan keluar dari villa, tiba-tiba dia melihat satu sosok yang mencurigakan lewat dari halaman belakang. Penglihatannya sangat bagus, begitu melihat sosok itu ternyata itu adalah Talita, dan dia terkejut. Dalam beberapa hari ini, dia sudah melihat Talita di halaman belakang berkali-kali, dia bersembunyi-sembunyi dan tingkahnya sangat mencurigakan. Pengawal di villa melaporkan bahwa dia sering keluar pada tengah malam, seperti bertemu dengan seseorang. Rocky berpikir, apakah Talita sudah mempunyai pacar? Melihat Talita menyelinap keluar dari pintu belakang dengan diam-diam, tanpa sadar Rocky mengikutinya, tetapi saat dia baru saja berjalan 1 langkah, dia langsung berhenti. Talita bukan istrinya, jika dia benar-benar mempunyai pacar, apakah dia bisa mengontrolnya? Lagi pula ini juga merupakan privasi orang lain, dulu dia pernah bertanya sekali kepada Talita, tetapi dia menolak untuk membicarakannya, dan dia terlalu banyak ikut campur. Setelah Rocky berpikir sejenak, dia tidak mengikutinya, berbalik badan dan berjalan keluar dari villa. Di bekalang pintu villa, Talita melihat ke sekeliling dengan hati-hati, setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia bergegas menyelinap keluar dari pintu belakang villa. Begitu dia keluar, sebuah sosok tiba-tiba muncul di sampingnya, dan langsung ke depannya dalam sekejap, kemudian bertanya dengan cemas, di mana barangnya? Talita segera mengeluarkan sebuah amplop kertas kraft dari dalam tasnya, sambil menyerahkannya dia berkata, Ibu, aku hanya mempunyai sedikit uang ini. Sosok yang datang itu ternyata adalah ibunya yaitu Lani. Lani langsung menyambar amplop itu, membukanya dan melihat sekilas, dan seketika wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Kenapa uangnya begitu sedikit, bagaimana cukup? Kakakmu Reiner telah berhutang miliaran biaya rumah sakit, bukankah aku memintamu mencari Rocky untuk meminta uang? Apakah kamu sudah meminta uang kepadanya? Bu, aku masih belum sempat meminta uang kepada Rocky, kata Talita dengan mengerutkan keningnya. Sebelum dia selesai berbicara, Lani tiba-tiba melompat, dan langsung menamparnya, dan memarahinya dengan marah, Rocky sekarang sudah kaya, ada yang memberikannya villa, bahkan menjadi wakil direktur di perusahaan patungan, dia mempunyai begitu banyak uang, memangnya kenapa kalau kamu meminta uang beberapa miliar kepadanya? Wajah Talita bengkak dan memerah setelah ditampar, dengan air mata di matanya, dia merasa sangat teraniaya. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, bukankah keluarga Meng sudah lama mengusir aku dan Rocky? Sekarang kamu meminta uang kepadaku, bagaimana aku bisa dengan tidak tahu malunya meminta uang kepada Rocky? Jika ingin uang, kamu mintalah sendiri.
Setelah selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi karena kesal, dan dia merasa sangat marah. Semenjak keluarga Meng mengusirnya dengan Lisa dan Rocky, ibunya tidak pernah menghubunginya sama sekali, dan tidak pernah menganggapnya sebagai putrinya sama sekali. Tapi beberapa hari yang lalu, Lani tiba-tiba datang mencarinya, dan meminta uang kepadanya dengan tidak tahu malu. Talita tidak bisa menahan gangguan dari Lani, tetapi karena dia adalah ibunya sendiri, hatinya menjadi luluh dan memberikan kepadanya beberapa puluh juta. Tak disangka ini sulit untuk dikendalikan, Lani bahkan sering datang mencarinya untuk meminta uang, totalnya dia sudah meminta beberapa ratus juta, dan tabungan Talita sudah habis dimintanya. Talita berbalik badan dan hendak pergi, Lani langsung menariknya dan memarahinya dengan kejam, dasar putri yang tidak berbakti, keberadaan ayahmu tidak diketahui, kakakmu sudah mati otak di rumah sakit, keluarga Meng dicelakai begitu menyedihkan oleh Rocky, kamu masih saja tidak ingin memberikanku uang. Lepaskan. Talita sangat marah dan langsung melepaskan tangannya, dan membalasnya dengan tajam, itu karena perbuatan kalian sendiri, siapa yang menyuruh kalian menyakiti Rocky, cepat pergi, kedepannya aku tidak akan memberikan uang kepadamu lagi. Plak. Lani langsung menamparkan wajahnya, menggertakkan gigi dan berkata, aku adalah ibumu, kamu harus membantuku melunasi hutang. Jika kamu tidak memberikanku uang, aku akan memberitahu Rocky, memberitahu rahasiamu kepadanya, dia pasti tidak tahu masalahmu yang dulu, dan pada saat itu, tidak tahu apakah dia masih menginginkanmu atau tidak. Jangan. Talita langsung panik seketika, dan menggelengkan kepalanya, Bu, kamu jangan memberitahu Kak Rocky, aku akan pergi meminjam 20 juta lagi dan berikan kepadamu. Lani melepaskan tangannya, mendengus dengan puas dan berkata, 20 juta mana cukup, aku ingin 4 miliar. Ibu, aku sudah memberikan semua uangku kepadamu, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Seluruh tubuh Talita menjadi kaku, dan tubuhnya hampir terjatuh. Lani tersenyum aneh sejenak, memalingkan kepalanya ke belakang dan memberi isyarat. Dari balik tiang listrik, dua pria kekar berjalan keluar dengan wajah yang galak. Talita berbicara dengan ketakutan, Bu, mereka adalah. Lani berbicara sambil tersenyum, tidak perlu takut, mereka adalah temanku, selama kamu menandatanganinya, 4 miliar akan segera cair. Seorang pria kekar dengan tato naga di tangannya berjalan mendekat, tersenyum dingin dan menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Talita, dan berteriak, tanda tangan. Talita membalikkan sejenak dokumen itu, dan berteriak terkejut seketika, Bu, ini adalah rentenir. Bagaimana aku bisa membayarnya? Ini adalah kontrak pinjaman dari rentenir, lembaga keuangan yang bernama Perusahaan Keuangan Liu, yang berafiliasi dengan institusi perusahaan Mars, yaitu rentenir. Lani segera mengancam, jika kamu tidak tanda tangan, aku akan menelepon Rocky sekarang, dan memberitahunya rahasiamu yang dulu, dia akan segera tahu bahwa kamu adalah wanita jahat, dan tidak sepolos itu. Ibu. Mata Talita memerah, dia dipaksa sampai air matanya mengalir. Bunga pinjaman 4 miliar dari rentenir lebih tinggi daripada pinjaman online, jika dia tidak membayar dalam 1 bulan, dengan modal pinjaman ditambah dengan bunga dia harus membayar 5 miliar, jika tidak membayar dalam 2 bulan, akan menjadi 6 miliar, ini benar-benar jurang maut. Namun, dia tidak ingin Rocky mengetahui rahasianya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia ungkit dalam hidupnya. Jika Rocky mengetahui hal itu, dia pasti akan sangat membencinya, dan bahkan dia tidak ingin melihatnya seumur hidupnya. Bab 446. Sekretaris Wanita Baru. Lani berbicara dengan setengah membujuk dan mengancam, 4 miliar itu tidak banyak, kamu bisa meminjam uang dengan Rocky, dia begitu kaya, dia pasti akan memberikanmu uang. Talita bingung, dan pikirannya kosong. Dia tidak ingin Rocky mengetahui masa lalunya, menggertakkan giginya dan mengambil pena, kemudian menandatangani dokumen pinjaman rentenir itu. Bu, mulai sekarang kamu jangan datang mencariku lagi. Hubungan di antara kita sudah berakhir di sini. Talita menggertakkan gigi hingga selesai berbicara, berbalik badan dan berjalan masuk ke dalam rumah, dan tidak ingin melihat Lani lagi. Di belakangnya,
Lani sama sekali tidak peduli dengan ekspresi putrinya, dia mengambil dokumen itu dengan senang, dan segera berbicara kepada pria kekar dengan tato di tangannya, apakah begini sudah cukup? Cepat berikan uang kepadaku. Pria kekar bertato di tangan itu membalik-balikkan dokumen itu sejenak, setelah melihat Talita sudah menandatanganinya, dan juga mengecapkan sidik jarinya, dia mengangguk dengan puas dan berkata, kamu melakukan dengan baik, uangnya akan segera dikirimkan ke rekeningmu. Bagus sekali. Lani berbalik badan dengan senang dan pergi. Dia memutuskan, setelah dia menghabiskan 4 miliar ini, dia akan datang meminta uang dengan Talita lagi. Lagi pula dia memiliki pegangan untuk mengancam Talita di tangannya, tidak takut dia tidak akan memberikannya. Saat Lani baru saja pergi jauh, ada sebuah mobil Ferrari berwarna hitam melaju keluar dari gang dengan perlahan-lahan seperti penampakan. Pria kekar bertato itu langsung membungkuk memberi hormat dan melaporkan, Direktur Charlie, aku sudah menyelesaikan perintah yang kamu berikan, Talita sudah menandatangani pinjaman rentenir. Charlie duduk di samping pengemudi, mengambil dokumen itu sambil menyeringai, kemudian memberikan kepada pria paruh baya berperut buncit dengan barang bermerek di seluruh badannya yang berada di sampingnya, dan berkata, Direktur Markus, simpan dokumen ini dengan baik, tunggu perintahku. Baik. Pria buncit itu tidak berani mengabaikannya, dan menerima dokumen itu dengan hormat, kemudian berkata sambil tersenyum, tenang saja Direktur Charlie, perusahaanku adalah penagih hutang terhebat, dan yang terbaik di seluruh kota Wasa, meskipun orang yang berhutang telah mati, juga harus memeras kembali uangnya. Charlie mengangguk dan memberi perintah, pertama-tama kita menunggu dulu, tunggu perintah dari Nona Selfie. Saat pria buncit itu ingin berbicara, tiba-tiba dia merasa pandangannya kabur seketika, dan Charlie yang berada di sampingnya telah hilang, pintu mobil di samping tidak tahu terbuka sejak kapan. Kecepatan ini sangat cepat, sehingga membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak hanya pria perut buncit itu, tetapi para preman di sekitar juga terkejut dan berkeringat dingin. Tidak heran Nona Selfie menggunakan Charlie lagi, keterampilannya benar-benar menakutkan. Jika ingin membunuh mereka, sama seperti dengan mencekik mati seekor ayam. Sangat mudah untuk dilakukan. Pada malam hari Rocky memakai Drakaena lagi, dan berlatih sepanjang malam. Namun, semakin mendekat periode akhir akan semakin sulit diterobos, jika hanya mengandalkan Drakaena yang berkualitas rendah di dunia budidaya, mungkin tidak akan berhasil. Saat memasuki perusahaan patungan, para karyawan di sepanjang jalan langsung berhenti saat melihatnya, memberi hormat dan memanggil, Wakil Direktur Rocky. Tepat ketika dia hendak berjalan memasuki kantornya, tiba-tiba ada aroma bunga mawar berhembus ke arahnya, kemudian ada satu sosok menabraknya. Lengan Rocky seketika mengenai benda yang lembut itu, dan sangat kenyal, kepalanya langsung mati rasa, dan segera menjauh ke samping. Terdengar suara yang centil seperti burung oriole di depannya dengan sedikit permintaan maaf. Maaf, Wakil Direktur Rocky, apakah aku telah menyakitimu? Suara ini sangat lembut dan sedikit seperti suara boneka, sedikit seperti celotehan Dewi Lin Siling dari Bay Island. Begitu mendengarnya Rocky merasa tulang kepalanya lemas, dan tidak bisa menahan untuk mendongakkan kepalanya. Matanya berbinar seketika. Yang berdiri di depannya adalah seorang wanita cantik yang mempesona. Wanita cantik ini memiliki rambut keriting gelombang besar berwarna merah marun, bibirnya merah, matanya menawan, dengan wajah berbentuk oval, dan ada tai lalat kecil di bawah mata kirinya, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mempesona. Dia memakai setelan rok office lady, berbalut ketat di bokongnya yang montok, benar-benar menguraikan lekuk tubuh yang seksi, rok pendeknya tepat di area terbatas pahanya, dua kaki putih dan rampingnya dibungkus dengan stoking hitam tembus pandang, dan samar-samar terlihat. Aroma parfum bunga mawar dari tubuhnya, ditambah dengan bibir merahnya yang sedikit melengkung, senyuman yang menawan, dan mata indahnya yang memancarkan kelembutan, benar-benar menarik perhatian para pria di sekitar. Ada beberapa karyawan pria melihat sampai melongo, dan bahkan tidak menyadari dokumen yang ada di tangannya telah jatuh ke lantai. Ini adalah versi modern, Sudaji. Pria mana yang bisa tahan? Rocky juga menatap sampai tercengang beberapa saat,
Setelah sadar dia menelan ludah dan tersenyum, tidak apa-apa. Saat berbicara, tanpa sadar dia melirik gadis seksi ini sekilas. Sangat bergejolak. Dia juga tidak tahu bagian mananya yang mengenainya, benar-benar sangat mengerikan. Namun, meskipun wanita cantik ini sangat menarik, tetapi Rocky menyadari ada bekas luka pisau samar-samar di wajahnya, meskipun bekas lukanya sangat ringan, dan tidak akan terlihat jika tidak melihat dengan cermat. Tiba-tiba wanita seksi itu berteriak, "Direktur Rocky, kamu mimisan, aku akan membantumu mengelapnya." Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke depan, ingin membantu Rocky mengelap wajahnya, dan bergemetar hebat. Tenggorokan Rocky kering, tanpa sadar dia menyentuh hidungnya sejenak. Ternyata benar-benar mimisan. Tidak tahu karena wanita ini terlalu seksi atau efek dari Drakaena yang dikonsumsinya. Namun, Rocky terus memperhatikan bagiannya yang bergejolak, mimisannya mengalir tanpa henti, dia segera mundur selangkah, menutup hidungnya dan menggelengkan kepala, "Tidak perlu, aku hanya panas dalam. Kamu anak baru di perusahaan." Wanita cantik itu terkekeh, dan menyelipkan rambut keritingnya dengan pelan, memperlihatkan leher yang seputih Muton Fatjade, tersenyum ringan dan memperkenalkan diri, "Direktur Rocky, aku adalah sekretaris baru di perusahaan, namaku Dini, aku lulusan dari jurusan jurnalistik di Universitas Hamilton, dan bertanggung jawab untuk membantu pekerjaanmu." "Apa? Kamu adalah sekretarisku?" Rocky langsung tercengang seketika, sejak kapan dia berkata menginginkan sekretaris. Dini memegang dokumen, tersenyum menawan dan berkata, "Ketua Direktur Suri Jiang yang mengaturnya, awalnya diatur untuk Wakil Direktur Junandus, tetapi Wakil Direktur Junandus sudah memiliki 2 sekretaris, jadi dia mengutusku ke tempatmu." Rocky tidak bisa berkata-kata seketika. Dan juga tidak tahu apa yang Suri Jiang pikirkan, memberinya seorang sekretaris yang begitu seksi. Dia menjelaskan sedikit kepada Dini, dan pergi ke kantor Suri Jiang. Suri Jiang sedang berbicara dengan 2 manajer, begitu melihatnya datang, dia melambaikan tangan untuk meminta seniornya keluar. Rocky berjalan ke depan, mengerutkan kening dan berkata, "Sekretaris ini." Dia baru saja berbicara sepatah kata, Suri Jiang menggosok pelipisnya dengan tak berdaya, "Rocky, aku tahu kamu ingin menanyakan tentang Dini. Wanita ini adalah kerabat pelanggan keluarga Jiang, setelah kembali ke sini dia tidak menemukan pekerjaan yang cocok, jadi dia merekomendasikan untuk bekerja di perusahaan untuk sementara waktu. Awalnya memang ingin mengaturnya sebagai sekretaris paman keempatku Junandus, tapi kamu juga tahu, pamanku telah memiliki 2 wanita di sisinya, wanita ini tidak menginginkannya." Begitu dia berbicara, Rocky juga teringat. Junandus memang memiliki seorang sekretaris yang mempesona dengan riasan tebal, dan pada saat upacara pembukaan dia sangat sombong terhadapnya, namanya Sarah, bicara terus terang saja, itu adalah pacarnya Junandus. Suri Jiang menghela napas dan berkata, "Hubungan Sarah dengan paman keempatku, tidak perlu dikatakan kamu juga sudah tahu, yaitu hubungan seperti itu." Dia bersikeras untuk tidak membiarkan Dini menjadi sekretaris paman keempatku, dan membuat keributan besar, Departemen Personalia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi datang berdiskusi denganku, untuk mengirimnya bekerja denganmu dan akan dipindahkan suatu saat nanti. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba dia teringat sesuatu, menatap Rocky dengan tatapan yang rumit dan berkata, "Oh iya, Departemen Pengawasan masih kekurangan staf, aku akan menelepon Departemen Personalia untuk memindahkan Dini ke sana." Bab 447. Ketua Junandus marah. "Tidak perlu," Rocky segera berkata, "aku jarang bekerja di kantor, ada baiknya memiliki sekretaris untuk menangani dokumen, aku tidak punya terlalu banyak waktu luang." Suri mengerutkan kening, menatapnya selama beberapa detik, dan kemudian berkata dengan marah, "Kenapa, apakah kamu menyukainya karena dia cantik? Kalian para pria semuanya sama. Bagaimana mungkin aku memikirkannya?" Rocky menunjukkan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya, "Aku punya istri, dalam hidup ini, selain istri aku tidak menyukai wanita lain lagi. Aku buta, barusan saja, aku tidak melihat dengan jelas, seperti apa penampilan dia." Buta apa? Aku tidak percaya."
Suri berkata, dan batu yang tergantung di hatinya jatuh. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa kecewa. Tidak menyangka bahwa Rocky begitu setia, dia hanya mencintai istrinya, dia bahkan tidak menyukai wanita cantik lainnya. Suri sangat iri pada istrinya. Rocky berjalan keluar dari kantor dan tersenyum murung. Tidak menyukainya. Bagaimana mungkin? Tidak ada pria di dunia ini yang tidak tertarik dengan sekretaris seksi. Hanya Suri yang naif yang akan mempercayainya. Rocky sedang dalam suasana hati yang baik, dia tertawa dan berjalan ke kantor. Di hari pertama bekerja di perusahaan, dia dikirimi seorang sekretaris wanita seksi, di mana bisa mendapatkan kesejahteraan seperti ini. Bagaimanapun, istrinya tidak ada di kota Wasa, dia hanya memikirkannya dalam benaknya dan tidak melakukan kejahatan. Pada saat Rocky sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara orang marah-marah dari koridor. Seorang wanita berkata dengan marah. Kenapa kalau aku terlambat? Yang menjalankan perusahaan ini adalah keluargaku sendiri, aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Suara ini sangat familiar, Rocky yang mendengarnya tertegun, dengan cepat melangkahkan kakinya untuk berjalan keluar. Di koridor, sekelompok karyawan berkumpul, bibinya, Alicia, satu tangannya sedang memegang pinggang, dan satu tangannya menunjuk ke hidung seorang penjaga keamanan dan berteriak. Penjaga keamanan kelihatannya adalah pendatang baru, dia sama sekali tidak takut dengan celoteh Alicia, dia berkata, di perusahaan ini memiliki absen, jika kamu datang terlambat, maka gajimu akan dipotong. Apakah kamu berani memotong gajiku? Alicia menunjukkan wajahnya yang garang dan berteriak marah, aku adalah kerabat ketua. Jika kamu berani memotong gajiku, percaya atau tidak, aku akan memecatmu. Seorang karyawan wanita dengan tidak senang berkata, wanita ini kelihatannya dari kampung, aku belum pernah mendengar bahwa ketua memiliki kerabat seperti ini. Nada suaranya tidak nyaring, tanpa diduga, pendengaran Alicia sangat tajam, dan dia langsung mendengarnya. Dia menamparkan wajah karyawan wanita itu, dan berteriak, gadis bajingan, siapa yang kamu maksud dari kampung? Dia menamparkan karyawan wanita itu hingga terjatuh, dan langsung tertegun. Butuh beberapa detik bagi karyawan wanita itu untuk tersadar, dia terduduk dan meratap. Alicia juga memegang lengannya dan berteriak, aku adalah kerabat ketua, minggi dari sini. Rocky tidak menyangka paman dan bibinya, pada saat hari pertama masuk kerja sudah membuat onar, dia segera mendekati. Saat ini, ada keributan di kerumunan, membuka sebuah jalan. Siapa yang sudah membuat masalah di perusahaan? Sambil berteriak, Junandus membawa asisten, dengan wajah cemberut berjalan menghampiri kerumunan. Pada saat ini, seorang karyawan wanita terduduk di bawah, bergegas ke pelukan Junandus, dan menangis. Tuan Junandus, wanita kampung ini memukuliku. Baru saja karyawan wanita itu bersandar dengan Rocky, sekarang dia bersamanya, Rocky tertegun. Tanpa diduga, karyawan wanita yang ditampar bibinya hingga jatuh itu, sebenarnya adalah Sarah, sekretaris Junandus. Junandus sangat marah saat melihat sekretarisnya dipukuli, dia sangat marah sampai berteriak, Satpam, bawa wanita tua ini keluar. Beberapa penjaga keamanan bergegas mendekati Alicia dan menarik punggung Alicia dengan kedua tangan. Barusan Alicia masih sombong, sekarang dia melihat bahwa pria paruh baya itu tampak seperti pria malang, tetapi dia sangat galak. Dia sedikit takut dan berkata, lepaskan aku kerabat ketua Rocky. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan menyuruh dia memecatmu. Apa? Rocky? Junandus tertegun dan menatap Alicia, senyuman suram terlihat di matanya. Benar-benar kesempatan yang luar biasa. Dia tidak bisa menggerakkan Rocky, akhirnya, kerabat Rocky membuat masalah sendiri. Hari ini, dia membuat contoh dan menanganinya. Melihat Junandus tidak berbicara, Alicia berpikir bahwa dirinya mendapat dukungan dari Rocky, jadi dia memarahinya. Cepat lepaskan aku dan berlutut kepadaku. Kalau tidak, aku akan menyuruh Tuan Rocky membereskanmu dan menyuruhmu keluar dari perusahaan dan mati kelaparan di jalan. Haha, Tuan Rocky. Junandus tersenyum muram, dan tiba-tiba menamparkan wajah Alicia.
Alicia dipukuli hingga bengkak dan tertegun. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan berteriak seperti orang gila. Bajingan, kamu berani memukulku. Aku akan memanggil Rocky untuk membunuhmu. Junandus menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan senyum muram, Tuan Rocky tidak bisa membantumu, aku satu-satunya ketua di perusahaan ini, Ketua Junandus. Siapa Rocky? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang Alicia. Ah! Alicia sangat terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu kejam di perusahaan. Jika tendangan ini mengenai perutnya, dia akan memuntahkan makanan yang dia makan tadi pagi. Kaki ini, Junandus benar-benar marah dan ingin melampiaskan semua amarah yang dia terima dari Rocky kepada kerabatnya. Saat ini, suara murung datang dari kerumunan. Junandus, apakah kamu masih ingin aku kasih pelajaran? Begitu dia mendengar suara ini, Junandus merasa seolah-olah dia telah diberi obat penenang, dan seluruh tubuhnya terdiam. Dia terdiam, jantungnya berdebar kencang. Dia menendang kerabatnya di depan Rocky dan menjadikannya contoh. Ketika Junandus hendak menendang perut Alicia, tiba-tiba dia merasakan sakit di kaki belakangnya dan langsung terlempar. Rocky berdiri di belakangnya dan perlahan menarik kakinya, dengan wajahnya sinis, dia berkata, Junandus, apakah kamu lupa bahwa kamu pernah berlutut kepadaku beberapa kali? Junandus sangat marah, dia tidak bisa berdiri stabil, dan akhirnya dia berpegangan di dinding. Saat ini, Suri mendengar berita ini dan lari keluar. Junandus segera menunjuk ke arah Alicia dan berteriak dengan marah, Suri, segera pecat wanita ini dan suruh dia keluar dari perusahaan. Dia memukuli Sarah, karyawan seperti itu tidak layak kerja di sini. Suri memandang Alicia dan Sarah, dengan ragu-ragu berkata, Paman, terlambat bukanlah masalah besar. Lagian pula, kamu sudah menamparnya, kalau begitu masalah ini impas. Saat Junandus mendengar keberpihakannya yang jelas, dia sangat tidak puas, dan berkata, kenapa masalahnya jadi seperti ini, berpihak kepada Rocky, kerabatnya bahkan mengatakan di mana-mana bahwa dia adalah ketua dewan, apakah menurutmu dia adalah ketua dari dewan? Selain itu, dia mengatakan bahwa dia ingin menendangku dari perusahaan, masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Suri mengerutkan kening dan menatap Rocky lalu berkata, Rocky, datanglah ke kantorku sebentar. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Rocky marah kepada Suri, jadi dia memerintahkan Alicia untuk pergi ke departemen penjualan dan kemudian kembali ke kantor. Di belakangnya, Junandus sangat marah dan bernafas dengan berat. Rocky ini benar-benar ingin menendangnya dari perusahaan. Kerabatnya membuat masalah. Meskipun dia tidak bisa memecat kerabat Rocky, tapi Suri pasti akan menegur Rocky, yang membuat dirinya sedikit lega. Sekelompok karyawan juga bergumam. Hari pertama Rocky sebagai wakil direktur menendang Paman Suri di depan umum, dia pasti akan diberi pelajaran. Rocky masuk ke kantor Suri, mendongak dan berkata, Suri, barusan aku sebenarnya. Sebelum dia selesai berbicara, Suri tiba-tiba mengubah sikap dinginnya barusan dan bergegas menarik lengan bajunya, dia gemetaran dan berkata, Kak Rocky, jangan pedulikan pamanku. Jangan khawatir, aku tidak akan memecat paman dan bibimu, aku akan memberi mereka kenaikan gaji. Bab 448. Lebih bodoh daripada babi. Rocky berkata sambil tersenyum pahit, jangan beri mereka kenaikan gaji, mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Itu paman dan bibimu, memberikan gaji tinggi, itu tidak akan menjadi masalah. Suri berkata sambil tersenyum, dia bisa membuat kesan yang baik di depan kerabat Rocky. Benar-benar tidak perlu. Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan buat karyawan lain merasa tidak adil, ini akan mempengaruhi operasional perusahaan. Dalam desakannya yang berulang kali, Suri mau tidak mau harus mendengarkan perkataannya, berpikir bahwa dia akan menemukan kesempatan lain untuk memberikan kesan baik kepada kerabatnya. Alicia menyelinap ke departemen penjualan karena ketakutan dan mendorong pintu kantor wakil ketua departemen. Rino, gawat, Rocky dalam masalah, dia menendang paman dari ketua dewan.
Rino sedang duduk di kursi kulit di balik mejanya, menikmati perasaan sebagai wakil ketua departemen. Saat mendengar ini, dia terkejut. Apakah Rocky sudah gila? Kenapa dia menghajar Paman Junandus? Menurutku dia juga sudah gila. Alicia sama sekali tidak berterima kasih, dia melupakan bahwa Rocky datang untuk membantunya dan berkata dengan cemas, bagaimana ini? Jika Tuan Junandus marah, kita akan dipecat juga. Rino berkeringat dingin. Gawat. Dia sangat tidak mudah mendapatkan pekerjaan ini, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Alicia sangat bingung, kemudian dia menarik Rino, Rino, mari kita pergi menemui Rocky dan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Junandus. Hanya dengan cara ini Alicia bisa mempertahankan pekerjaan bagus ini. Kakak tidak ada di kota Wasa, apakah Rocky akan mendengarkan perkataan kita? Rino berkata dengan nada bicara yang tidak enak, dan setelah berpikir-pikir sejenak, dia berkata, ayo jalan, kita pergi dan minta maaf kepada Junandus. Alicia tidak terlalu memperhatikan, jadi dia segera mengangguk. Pasangan suami istri itu menyelinap keluar dan langsung menuju ke kantor Junandus. Junandus sedang menenangkan Sarah, membujuknya, dan berjanji akan membelikannya beberapa gelang emas besar. Sarah berhenti menangis. Namun, melihat jejak telapak tangan di wajah Sarah, Junandus marah lagi. Rocky ini terlalu sombong, berani menendang dirinya di depan banyak orang. Benar-benar bajingan, jika terus begini, bukankah Rocky akan menindasnya terus? Pada saat ini, Junandus melihat pintu kantor terbuka. Rino dan Alicia masuk ke dalam, dengan wajah murung, dia berteriak, kenapa kalian datang kemari? Tuan Junandus, aku benar-benar minta maaf, atas perilaku keponakanku. Rino segera memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, kami datang kemari untuk meminta maaf, tolong Tuan Junandus maafkan kami. Alicia juga segera mengikuti, dan tersenyum. Tuan Junandus, sepatumu kotor, aku akan menyemir sepatumu. Sambil berbicara, Alicia langsung berlutut, mengambil sapu tangan, dan menyanjung Junandus untuk menyemir sepatunya. Junandus menundukkan kepalanya dan menatap wanita itu dengan marah, dia ingin menendang wajah wanita ini, tetapi pikirannya segera berubah. Kedua orang ini adalah paman dan bibi Rocky, tetapi mereka terlihat seperti orang bodoh. Jika bisa mengendalikan kerabat Rocky, kedepannya akan lebih mudah menangani nama keluarga Rocky. Berpikir sampai sini, Junandus berpura-pura murah hati dan berkata, lupakan saja, ini hanya masalah kecil, jangan khawatir. Tuan Junandus sangat murah hati. Rino berkata dengan penuh syukur, dia tidak menyangka orang-orang keluarga Jiang akan bersikap baik seperti ini. Junandus tertawa dan berdiri lalu berkata, tapi, di perusahaan, Rocky benar-benar terlalu arogan. Jika dia seperti ini, keponakanku akan disalahkan, aku khawatir posisinya sebagai wakil direktur tidak akan bertahan, dan kalian berdua akan dipecat pada saat yang bersamaan. Alicia terkejut dan segera meyakinkan, Tuan Junandus, kita tidak terlalu dekat dengan Rocky, jika kamu ingin memecatnya, pecat saja dia, jangan pecat aku. Junandus mengolok-olok wanita ini sebagai orang bodoh di dalam hatinya, sambil berpura-pura menjadi pendiam dan berkata, itu tergantung pada kinerja kalian. Jika kalian benar-benar ingin membantu Rocky, kalian harus lebih memperhatikannya, jika dia mendapat masalah, laporkan kepadaku, dan aku akan mengingatkannya, agar dia tidak dipanggil ke kantor oleh keponakanku. Alicia sangat tersentuh atas pertimbangan Junandus sehingga dia dengan cepat mengangguk dan berkata, Tuan Junandus, jangan khawatir, aku akan melaporkan kepadamu apa yang terjadi dengan Rocky, tolong kamu ingatkan dia, jangan sampai dia kehilangan pekerjaan ini. Untuk masalah hari ini, aku harap kamu bisa melupakannya, keponakanku benar-benar sampah. Junandus, dengan wajah murung, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu saja, aku adalah senior, dan aku tidak akan berurusan dengan Rocky yang merupakan juniorku. Kalian cukup ingat dengan apa yang aku katakan barusan, jangan beritahu masalah ini kepada orang lain, untuk menghindari orang-orang mengatakan bahwa aku berpihak kepadanya. Rino dan Alicia saling berterima kasih, lalu mereka pergi keluar dan memarahi Rocky karena tidak berterima kasih.
Setelah mereka keluar, senyum munafik Junandus langsung menghilang dan menyeringai. Tidak menyangka pasangan suami istri itu lebih bodoh daripada babi, dia memberi sedikit kebaikan dan meletakkan dua mata-mata di sekitar Rocky. Kebetulan Selfie menyuruhnya untuk mencari tahu resep salep intermiten, mungkin dia bisa mencuri resep salep intermiten melalui pasangan suami istri ini. Saat sore hari, Rocky kembali ke villa, berbaring di sofa, masih kepikiran dengan sekretaris wanita cantik. Meskipun dia hanya datang ke kantor untuk mengirimkan dokumen hari ini, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi gelombang itu, setiap langkahnya berguncang, membuat pria tidak mudah melupakan. Tepat pada saat ini, Talitha masuk ke dalam dan dia seperti ingin membicarakan sesuatu. Rocky berbalik badan dan bertanya, "Talitha, ada apa?" Talitha menggigit bibirnya dan berkata, "Kak Rocky, kudengar perusahaan kerjasamamu merekrut penyidik kualitas obat untuk bertanggung jawab atas pemeriksaan kualitas obat." "Ya, ada apa?" Rocky menatapnya dengan curiga, dan tiba-tiba terdiam. "Apakah kamu punya orang untuk direkomendasikan?" Demi kualitas obat, perusahaan merekrut talenta di bidang ini. Sayangnya posisi ini sangat menuntut dan membutuhkan orang-orang yang mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga belum mendapatkan orangnya. Talitha berkata, "Aku mau, apakah menurutmu aku bisa?" "Kamu?" Rocky tercengang, "Bukankah impianmu ingin masuk National Medical Center?" "Aku ingin datang ke perusahaanmu untuk pekerjaan paruh waktu, untuk sementara tidak ada tugas di National Medical Center, jika ada urusan, Tuan Sharfi akan memberi tahuku." Talitha mengumpulkan keberanian dan berkata, "Gaji di National Medical Center tidak tinggi, sekarang dia perlu membayar kembali riba dan meminta banyak uang." Rocky berulang kali menghalangi, tetapi Talitha sangat bersikeras. Melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, dia harus menelepon departemen personalia perusahaan dan mengatur agar Talitha bisa bekerja. Keesokan paginya, Talitha bangun pagi dan datang ke perusahaan kerja sama. Dia menatap gedung kantor dan merasa sedikit gembira. Bagaimanapun, hubungan dia dekat dengan Rocky lagi, untuk dapat bekerja di dekatnya dan melihatnya dari waktu ke waktu adalah keinginan terbesarnya sekarang. Ketika Talitha hendak masuk ke dalam, sebuah mobil van tiba-tiba datang dari samping dan berhenti di sampingnya. 8 pria kekar turun dari mobil dan mendatanginya. Tanpa sengaja, Talitha meliriknya, dan tiba-tiba melihat seorang pria kekar dengan tato bunga di lengan, wajahnya tiba-tiba menjadi ketakutan. Lani juga turun dari mobil van. Talitha melihat ibunya, wajahnya memucat dan bertanya dengan cemas, "Kenapa kamu datang kemari?" "Hehe, tentu saja, aku datang untuk menagih uang." Sambil tersenyum murung, dia berkata, "Pada saat itu, jumlah total uang yang dipinjam dengan bunganya adalah 5 miliar, lalu ibumu tambah 14 miliar lagi, dan kamu harus membayar kami sebanyak 30 miliar. Bu, kenapa kamu meminjam begitu banyak uang?" Wajah Talitha memucat dan bibirnya bergetar. 30 miliar, bukankah ini sama saja mendorong dirinya ke jalan kematian? Lani berkata, "Aku sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja, tentu saja aku meminjamnya, aku ibumu, dan kamu harus mengembalikan uang ini." Beberapa pria kekar mendekatinya dengan membawa tongkat dan mengelilinginya. Seorang pria kekar berkata, "Hari ini, sudah waktunya untuk membayar hutang, kembalikan uang 5 miliarnya dulu, atau kami akan mengikatmu dan menjualmu ke panti pijat." Bab 449. Aku adalah ayahmu. Beberapa pria kuat terpesona oleh mata Talitha, mereka semua menelan ludah mereka, dan bahkan ada yang ingin menyentuhnya. Pria yang lengan bertato bunga itu dengan sembrono melirik Talitha dan berkata dengan senyum muram, "Kamu tidak mengembalikannya juga tidak apa-apa, kamu bisa menemani kami bersenang-senang selama beberapa hari, dan bunganya akan gratis untukmu. Sekarang pergilah dengan kami." Talitha sangat ketakutan sehingga dia terus mengelak sambil memegangi lengannya agar tidak disentuh oleh mereka. Pada saat itu, suara dingin datang dari samping. "Dia tidak mau, atau aku yang menemani kalian bersenang-senang." Pria itu berbalik dengan marah dan mencibir, "Siapa itu?" "Ayahmu." Dengan suara itu, sebelum orang kuat itu sempat bereaksi, dia melihat kepalan tangan,
hush di depan matanya, dan prak mengenai wajahnya. Dan mimisan tiba-tiba menyembur keluar, rasa sakit itu membuatnya menangis. Wajah Rocky sangat dingin, dia menjatuhkan pria bertato bunga itu ke tanah dengan tinjuannya, dia dengan tenang berkata kepada Lani, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Lani membiru, dan dia dengan cepat naik mobil ke mobil sewaannya dan menutup pintu mobil untuk bersembunyi. Dia takut dipukuli. Saat ini, dua petugas keamanan gedung kantor mendengar berita tersebut dan dengan cepat berlari ke sana. Rudy berlari di paling depan, melihat beberapa orang di sekitar Rocky, Rudy langsung berteriak, segerombolan bajingan, menjauh dari Tuan Rocky. Pria kuat itu menutupi hidungnya yang berdarah dan bangun dalam suasana hati yang sangat buruk, dia berteriak, sial, penjaga keamanan sialan, beraninya kamu memukuliku. Aku paling suka memukuli petugas keamanan, akan aku ajari kamu bagaimana jadi orang yang sebenarnya. Mendengar teriakan Rudy, dia mengira Rocky juga seorang penjaga keamanan. Sekelompok preman itu tidak memperhatikan beberapa petugas keamanan, mereka langsung mengambil pipa baja dan mengepung mereka. Pria bertato bunga mengambil sebilah pisau dan menebas Rocky. Tapi dia hanya mengayunkan lengannya, Rocky bahkan tidak melihatnya, dia sudah menendang perutnya. Pang! Tubuh orang itu melengkung, membentur jendela mobil dengan keras, prak, membentur. Kaca jendela, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, wajahnya berlumuran darah karena terkena serpihan kaca. Orang kuat itu terkena serangan ini, dan langsung jatuh ke tanah seperti ikan mati, menutupi kepalanya dan berteriak-teriak. Beberapa preman di samping mereka semua berhenti dan tidak berani bergerak maju. Ketua mereka berlatih di sekolah militer keluarga Bai selama 3 tahun lamanya, dia bisa memecahkan 3 bata merah dengan satu pukulan, dan dia ditending oleh Rocky melayang sejauh 3 meter dan akhirnya jatuh ke tanah. Jika tendangan ini mengenai tubuh mereka, pasti seluruh tubuh mereka patah mematah. Rocky melirik dengan jijik dan berkata, sebaiknya kalian pergi, benar-benar membuang waktuku. Para preman ini tidak berani maju, dengan gemetaran mereka mundur. Rocky hendak melangkah maju. Rudy berkata dengan cepat, Tuan Rocky, serahkan saja padaku, jangan membuat tanganmu kotor. Dengan itu, Rudy melangkah maju dengan senandung dingin, dia membungkuk dan meraih kerah pria bertato bunga, dia bahkan menamparkan puluhan kali dalam sekejap, menyebabkan salah satu gigi depan pria kuat itu rontok. Jika kamu berani membuat masalah di gerbang perusahaan Tuan Rocky, berani sekali kalian. Kedua sisi pipi pria kuat itu bengkak seperti roti dan berlumuran darah, hidungnya berlumuran darah, dan darah kotor di mulutnya terus mengalir keluar, namun, dia tetap terlihat galak dan mengancam. Haha! Sekelompok penjaga keamanan sampah, kamu bukanlah apa-apa. Biarkan aku pergi sekarang juga, atau kalian semua akan mati ketika kakak laki-laki aku datang ke sini. Mulutnya masih sangat keras, sepertinya tanganku baru saja terasa ringan. Rudy tertawa, meraih kepala pria kuat itu dan membenturkan di badan mobil. Pang! Pria kuat itu berteriak kesakitan, kepalanya terbentur hingga darahnya mengalir deras keluar dari kepalanya, dia mengangkat kakinya untuk menendang Rudy. Namun, Rudy menghindar. Sejak dia berlatih metode mental Rocky, fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan reaksinya jauh lebih gesit. Wajah pria kuat itu berlumuran darah, dia menarik napas dan meraung kesakitan. Aku harus memotongmu menjadi potongan daging untuk memberi makan anjing, apa kamu tahu siapa kakak laki-lakiku? Jika aku katakan siapa kakakku itu akan membuat kalian sangat terkejut, kakakku telah berada di kota Wasa selama lebih dari 10 tahun, anak buahnya berkelompok, ini hanya masalah berapa menit. Meskipun kakakku sekarang sudah pensiun, dia masih memiliki ratusan anak buah, untuk membunuhmu itu sama saja seperti mencubit ayam. Tunggulah kematianmu. Sebelum dia selesai berbicara, Rudy menendangnya lagi dan memukul kepalanya dengan keras, yang membuat orang kuat itu jatuh ke tanah. Rocky menyipitkan matanya, tampaknya Rudy benar-benar mengabdikan dirinya untuk mengembangkan keterampilan mental, kekuatan dan kecepatannya sangat meningkat pesat. Dia bertanya kepada Talita, mengapa orang-orang ini mencarimu?
Berapa banyak yang kamu pinjam? Tidak banyak, aku bisa melunasinya. Kata Talita samar-samar, matanya berkedip, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kakak Rocky, sudah hampir waktunya untuk pergi bekerja, mari kita abaikan saja mereka dan masuk ke perusahaan. Rocky sedikit mengernyit dan menyadari bahwa dia mencoba mengalihkan topik. Baru-baru ini, dia selalu merasa Talita aneh, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di samping mobil, Rudy menjadikan orang kuat itu sebagai samsak untuk latihan. Setelah lebih dari belasan pukulan, Rudy memukuli orang kuat itu di tanah sampai menjerit-jerit. Namun, pria kuat bertato bunga masih agak tangguh, dia tidak meminta belas kasihan padanya, sebaliknya, dia mengancam akan memotongnya dan memberi makan anjing itu ketika kakak laki-lakinya datang. Rudy tersentak dan mencibir, jangan berteriak-teriak, pada saat kakakmu datang, aku akan memukulinya sama seperti aku memukulimu. Saat itu, beberapa orang berlari kemari. Orang kuat, yang sedang dipukuli berteriak, tiba-tiba melihat cahaya di depannya dan langsung sadar, dia langsung meraung, kakak, bunuh bajingan ini. Saudara Guang. Rocky yang melakukan ini semua, menyadari bahwa pria yang datang kemari sebenarnya pria botak, dia juga dengan beberapa penjaga keamanan. Pria kuat itu dihajar oleh Rudy hingga dan berlari menghampiri si pria botak dengan sangat bersemangat. Saat dia berlari, dia berteriak, Kakak Guang, kelompok penjaga keamanan ini sangat berani, dia berkata bahwa dia akan memukulimu, cepat beri mereka pelajaran. Yang lainnya, juga seperti melihat juru selamat, dan berlari ke arah si pria botak. Pria kuat itu berlari sambil berteriak, tiba-tiba dia melihat si pria botak mengenakan seragam, dia tercengang dan tergagap, Kakak Guang, mengapa kamu memakai seragam petugas keamanan? Setelah si pria botak mendengar berita itu, dia mengira ada seseorang yang membuat masalah di perusahaan, dia langsung memanggil beberapa penjaga keamanan untuk segera keluar. Tetapi ketika dia melihat sekelompok pria bertato bunga, wajahnya menjadi hijau dan kakinya gemetaran ketakutan. Sial! Anak buah ini datang untuk mengusik Tuan Rocky. Tanpa mengedipkan kelopak matanya, Tuan Rocky dapat membuatnya menjadi abu. Orang kuat itu tertegun, menatap seragam si pria botak, dia hampir tidak bisa pulih. Kakak Guang, mengapa kamu? Apa-apaan? Kakaknya benar-benar menjadi petugas keamanan. Sialan, pergilah. Si pria botak marah, dia menggunakan semua kekuatannya dan menamparkan orang kuat itu sampai terjatuh ke tanah. Rocky memegangi lengannya dan berkata sambil tersenyum, Guang, apakah kamu kenal orang-orang ini? Hati si pria botak diam-diam sangat jahat, dia marah dan menendang orang kuat itu sampai jatuh ke tanah, cepat berlari ke hadapan Rocky, dan membungkuk hormat. Tuan Rocky, maafkan aku. Para bajingan ini dulunya adalah bawahanku, aku tidak menyangka mereka akan buta dan membuat masalah di depan perusahaanmu, aku akan menangani mereka sekarang. Sekelompok preman ini sangat terkejut. Kakak laki-laki mereka, Kakak Guang, yang merupakan pemimpin yang galak di bawah Decepticon, menebas orang dengan pisau dan darah bercipratan di mana-mana, tetapi mereka bahkan tidak mengedipkan kelopak mata, bagi Rocky mereka benar-benar seorang pria biasa yang sebagai penjaga keamanan. Ini seperti lelucon kan? Bab 450. Putriku kujual padamu. Dia berbalik dengan ekspresi wajah murung dan melangkah ke depan beberapa preman yang berdiri berjajar, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan mereka secara bergantian. Terdengar suara tamparan yang tajam, juga diiringi dengan suara jeritan. Untuk Tuan Rocky kembali. Si pria botak itu berteriak, seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuhan, dan dia mengambil sebilah pisau, siapa yang memprovokasi Tuan Rocky, katakanlah. Manajer umum Rocky adalah bosku sekarang, jika ada orang yang tidak menghormatinya, aku pasti akan memotong tangannya. Beberapa preman gemetar ketakutan dan berlutut. Pria bertato bunga itu berdiri dengan wajah yang bengkak dan berkata dengan ketakutan, Kakak botak, aku tidak tahu kamu ada di sini, mohon tenanglah. Si pria botak menamparkan wajah orang itu dengan pisau dingin dan berteriak, bajingan, aku malu. Mengapa kamu membuat masalah dengan Tuan Rocky?
Kakak botak, kami bekerja di perusahaan keuangan Liu dan membantu Tuan Liu menagih hutang. Ibu Talita meminjam banyak uang, bahkan modal dengan bunganya, itu mencapai 30 miliar, Tuan Liu meminta kami untuk menagih hutang. Aku tidak tahu kakak botak di sini, jika aku tahu aku tidak akan berani datang kemari. Selesai berkata, dia dengan cepat berlutut di tanah, bersujud ke Rocky. Tuan Rocky, aku salah, kami semua melakukan ini hanya karena untuk uang makan. Kami tidak akan pernah datang lagi, maafkan kami. Selesai berbicara, dia menamparkan wajah mereka bergiliran, menamparnya 7 atau 8 kali. Beberapa preman di belakangnya juga dengan cepat berlutut di depan Rocky dan menamparkan dirinya sendiri sebagai tanda minta maaf. Sesaat, dia langsung menamparkan wajah mereka satu per satu. Tuan Rocky. Si pria botak juga membungkuk kepada Rocky, semua mantan bawahan aku yang tidak aku didik dengan baik, yang menambah masalah bagi Tuan Rocky. Turun dulu. Rocky mengucapkan satu kalimat, tiba-tiba wajahnya membeku, mendongak ke arah mobil sewaan dan berteriak, "Lani, turunlah." Lani bersembunyi di dalam mobil sewaan, sudah sangat ketakutan, berpegangan pada pintu dan tidak turun. Rudy memecahkan kaca mobil dengan satu pukulan, membuka pintu, menarik lengan Lani, dan menariknya keluar dari mobil. "Lepaskan aku." Lani ketakutan setengah mati, berusaha untuk mundur. Rudy menariknya keluar dari mobil dan melemparkannya ke depan Rocky. Rocky berkata dengan dingin, "Lani, Talita telah membuat garis yang jelas dengan keluarga Meng. Kamu masih berani datang kemari." Lani menggertakkan giginya, berpikir bahwa keluarga Meng sekarang terfragmentasi, Rocky tinggal di sebuah villa bersama putrinya, dia memiliki selera yang bagus, dia sama sekali tidak marah, hatinya berteriak, "Dia lahir dariku, dan dia meninggal karena keluarga Meng. Aku meminjam uang dan itu harus dibayar kembali oleh putriku. Aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Meng." Talita berteriak dengan marah, dan hatinya sangat terluka dan sedih. "Ibuku tidak menganggapnya sebagai anak perempuan, dia hanyalah alat untuk memeras." Lani berteriak keras, "Tidak peduli bagaimanapun aku tetaplah ibumu, kamu tidak mengakui aku sama saja kamu tidak berbakti, bantu aku membayar hutang, itu keharusan. Jika kamu mau jadi anak tidak berbakti, petir akan menyambarmu. Orang tuamu melahirkanmu dan membesarkanmu, tetapi kamu masih tidak ingin melunasi tagihan ini." Talita berlari dengan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar lalu ia menangis, dia berteriak, "Oke, aku akan mengembalikan hidup ini padamu. Kamu akan puas ketika aku mati." Dengan itu, dia membenturkan kepalanya di batu yang berada di samping kepalanya. Rocky dalam sekejap menghadang di depannya. Beberapa preman yang berlutut di tanah, langsung terdiam. Kecepatannya. Apakah itu manusia? Mereka tidak melihatnya sama sekali, dan Rocky bergerak sejauh 7 atau 8 meter dalam sekejap. Wajah pria itu menghijau, dan sisi lainnya dalam posisi yang buruk. Untungnya, Rocky tidak melakukannya. Jika ia melakukannya, maka selesailah hidupku. Talita memukul Rocky dan menangis, "Kakak Rocky, jangan hentikan aku." Rocky meletakkan tangannya di pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu yakin jika ada aku, siapapun yang berani mengganggumu, siapapun dia, aku akan membuatnya tak bernyawa." Nada suaranya penuh dengan aura pembunuhan. Lani menggigil di belakang beberapa penjahat. Orang yang bermarga Lin ini tidak benar-benar ingin bunuh diri, bukan? Air mata Talita berkabut, ia kini dalam keadaan kebingungan, namun perkataan Rocky ini seperti meyakinkan, membuatnya lebih yakin. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Rocky dan memeluknya dengan berlinang air mata. Lani sangat marah, gadis murahan yang tidak tahu malu, sudah ketemu pria liar, bahkan ibunya sendiri tidak kenal lagi. Sebelum dia selesai berkata, dia melihat Rocky melihat ke belakang dan menatapnya dengan dingin. Lani sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Aura pembunuhan ini sungguh mengerikan. Rocky menghibur Talita dengan beberapa patah kata, dan kemudian menyuruh Rudy untuk mengantarnya ke perusahaan untuk melapor. Dia berkata, "Kamu tidak perlu takut pada siapapun, sekarang kamu adalah keluargaku, jika ada yang berani menyakitimu, aku tidak akan diam."
Kamu masuk dulu ke dalam perusahaan, aku akan mengurus ini. Talita sangat ingin mengatakan sesuatu tapi dia terhenti, dia memandang Lani dengan cara yang rumit dan ragu-ragu untuk memasuki perusahaan. Dia percaya bahwa Rocky akan menghadapinya, tetapi dia selalu khawatir. Hanya dia dan Lani yang tahu rahasianya. Jika Rocky tahu, apakah dia akan membiarkannya tetap tinggal di villa? Setelah Talita pergi, Rocky berbalik dan menatap Lani dengan dingin. Lani gemetaran karena pandangannya, "Aku ibu Talita. Kamu tidak dapat melakukannya pada wanita sepertiku." Dia tidak percaya bahwa Rocky akan memukuli wanita di depan umum. Rocky berkata dengan dingin, "Lani, kamu menyuruh Talita menandatangani surat perjanjian hutang, ganti dengan namamu sendiri. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Meng, berapa banyak utangmu, kembalikan hutang itu sendiri." Lani sangat ketakutan. Dia sudah kehabisan semua uang pribadinya sekarang, bagaimana dia bisa membayarnya kembali? Jika uangnya tidak dapat dikembalikan, dia harus dikejar oleh rentenir, dan dijual sampai malam sebagai gadis pijat. Memikirkan hal ini, Lani sangat ketakutan sehingga dia memutuskan untuk tidak menandatangani. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dan ibu dari Talita, tidak peduli seberapa kejamnya Rocky, dia tidak mungkin dibunuh di depan umum. Lani langsung berteriak, "Aku tidak punya uang. Kamu bersama putriku, aku menjualnya kepadamu, kamu dapat memainkannya dengan cara apapun, tidak apa-apa bagi putriku menjadi simpananmu. Rocky, putriku sangat cantik, kamu bisa membelinya dengan uang untuk bermain. Selain itu, kamu punya uang sekarang, orang kaya membeli seorang wanita untuk bermain, itu sudah biasa." Bahkan pria botak di sampingku tidak bisa memahaminya, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ibu kandungnya? Ada apa ini?" Lani berkata dengan jujur, "Dia adalah putriku, dia sebagai ibunya menjualnya untuk melunasi utang, kenapa? Bahkan jika Rocky tidak membelinya, dengan kecantikan putriku, aku bisa menjualnya untuk orang tua kaya di kota Wasa, jika mereka bermain dengan aku, anak perempuan aku masih bisa memberikan orang tua itu kehamilan kontemporer, dan harga yang mereka tawarkan pasti lebih dari 30 miliar. Sial! Aku belum pernah melihat wanita tua yang tidak tahu malu seperti ini." Ketika dia mendengar ini si pria botak sangat marah, lalu dia menamparnya. Lani, yang terus-menerus berbicara, berteriak dengan panik, "Kamu tidak bisa memukulku, aku seorang wanita, aku sudah tua. Kamu menindas orang tua, yang lemah dan cacat." Dengan itu, dia berteriak, "Ayolah, bully orang tua sepertiku. Jika kamu berani, aku akan memberitahu seluruh kota Wasa bahwa perusahaanmu memukul seorang wanita. Dan itu akan menjatuhkan nama perusahaanmu."